Ah elah, bosen banget nih. Iya nih, bingung mau ngapain. Kapan dah mulai kuliahnya? Udah gak sabar tahu, pengen cepet-cepet masuk. Kamu bosen. Kamu bingung mau ngapain? Kamu gak sabar mau kuliah. Daripada gabut, mendingan dengerin aja Binfa, bincang-bincang VA. Bentar dulu. Pastiin ya, kalian pada follow IG MBVA UI 2020, subscribe YouTube HMVA UI, dan jangan lupa satu lagi nih, follow Spotify HM Vokasi Akuntansi UI 2020. Jangan lupa ya di follow. Binfa. Bincang VA. Oke guys, balik lagi nih di Binfa. Di episode kali ini, V dan Flo, Afi dan Flower alias Bunga adalah host yang akan nemenin kalian. Halo teman-teman VA 2020, kenalin aku Bunga dari VA 2019 ya. Dan aku Afi dari VA 2019 juga. Kita akan nemenin kalian di Binfa yang berjudul dari 3 akuntansi langsung S2. Seriusan Vi, S2? Iya benar dong, emang bintang tamu kita kali ini tuh unik banget karena dia tiba-tiba langsung S2 aja, dia nge-skip S1. Hebat banget sih emang. Wah, berarti tanpa skripsi dia langsung buat tesis gitu ya Vi? Keren banget. Iya dong. Makanya. Tahu gak sih Vi, ternyata dia S2-nya di London loh. Demi apa sih, hebat banget ya berarti. Dan sebenarnya yang aku tahu nih, yang bikin dia lebih hebat lagi itu, dia itu punya jiwa sosial yang tinggi. Emang iya? Siapa sih Vi orangnya? Oke, kita langsung aja kali ya panggilin Kak Martias. Halo Yeay. Kak. Halo kalian, Bunga dan Afi. Kak sapa juga teman-teman VA 2020. Oh iya, hai VA 2020. Sekarang berapa sih jumlahnya? 500 orang ya? Waduh, Oh, bukan. nggak ada, itu mau berapa ya? 70 Kak. Cuma 70. Iya. Berarti nanti view-nya kalau misalnya kurang dari 100, gue jadi nggak sakit hati gitu. Oh, 70 gitu. Nanti kita suruh juga sih Kak mahasiswa aktif untuk dengerin, soalnya kan cerita kakak ini inspirational banget gitu. Aduh. Inspiring banget. Saya ini bukan siapa-siapa loh. Oh iya. Kok bisa Kalian kayaknya salah ngundang loh kalian loh ini. Enggak, kita nggak pernah salah sih Kak. Pasti kita bener kok ngundang orangnya. Boleh dong Kakak langsung perkenalkan diri Kakak. Oh, perkenalkan diri ya. Halo guys, nama gue Martias Priambodo. Terus gue VA angkatan 2010, lulusnya 2013 guys. Oke. Waduh, jauh. Jauh, tapi anak-anak sekarang mudah tua kok. Jadi gue mukanya mungkin sama kayak kalian gitu. Oh, mungkin Kakak juga ini sih ya, masih berjiwa muda banget nggak sih? Oh, Anda halus sekali ngomongnya, masih berjiwa muda. Terus dong. Aduh. Saya emang masih muda, Mbak. Jadi mbak-mbaknya ini perlu tahu, saya ini masih muda. Saya 25, 26 lah. Coba hitung. Jangan-jangan kita yang lebih tua ini ya, Bu. Nah, coba. Takut. Terus Kak, sekarang kesibukannya apa sih Kak? Oh, kesibukannya? Oh, apa ya, banyak sih. Ada, kalau kerjaan ada di Bappenas. Tapi gue bukan PNS kok, gue udah keluar dari PNS. Terus gue di Bappenas itu bantuin apa namanya, bikin kebijakan gitu, pinjaman dalam negeri gitu. Oh, berarti kalau demo bisa langsung ke Kakak gitu ya? Oh, enggak. Bisa dong Kak. Biasanya aku tuangin di situ idenya, yang perlu di mana gitu, yang kurang di mana, yang ini di mana gitu. Kasih idenya, tapi ide loh ya, lagi-lagi ide doang. Kan eksekutornya bukan aku jadinya. Oh, gitu. Sebenarnya bukan gua gitu loh. Jadi gua cuma ngasih pendapat aja. Oh, Kak, aku dengar Kakak founder Salsabil Homeschooling ya. Itu anak-anak VA tahu sih founder Salsabil Homeschooling itu. Ya kan, Vi? Oh ya, bagi teman-teman VA 2020 nih yang belum tahu apa itu Salsabil Homeschooling. Jadi Salsabil Homeschooling itu program sekolah gratis yang dilaksanakan oleh Vokasi Akuntansi. Dan foundernya itu ini lagi bersama kita di sini. Keren banget nggak sih? Iya. Jadi Kak Martias itu founder Salsabil Homeschooling nih teman-teman. Nah, tentunya nanti teman-teman VA 2020 bakal jadi volunteer di Salsabil Homeschooling kayak kita waktu semester pertama ya, Vi? Sampai sekarang juga sebenarnya. Dan nanti mungkin karena lagi COVID ini, nanti kalian ngajarnya bakal online. Oke, balik lagi ke foundernya nih. Apa sih Kak alasan Kakak ingin menciptakan Salsabil Homeschooling? Oh, bukan menciptakan kayaknya itu, mendirikan kali ya. Oh, mungkin alasannya mendirikan ya. Ini mau alasan yang apa sih? Yang klise apa yang ini nih?
alasan benerannya dong, Kak. Oh, Iya. alasan benerannya sih biar sombong sih. Oh ya. Iya, kalau ditanya orang kan, lu udah ngapain aja waktu kuliah? Wow, gue udah bikin sekolah gratis, bos. Gitu. Anda jangan sombong-sombong, walaupun Anda orang kaya, Anda cuma bisa pamer-pamer kekayaan dari orang tua Anda. Oh gitu Kak. Iya, saya walaupun miskin udah punya sekolah gratis. Subhanallah. Kalau misalnya dia nanya balik, emang sekolah gratis lo udah sehebat apa sih? Wah, udah 500 orang, lulusin 500 orang. Gratis. Oh. Iya sih, itu udah hebat. Tapi bukan gue yang lulusin loh, kalian loh. Ya, tapi kan tetap tentu. aja foundernya gitu, Kak. Oke, Kak, untuk kebutuhan publikasi nih jawaban yang klise deh, boleh. Jawaban yang klisenya apaan ya? Ya mungkin itu apa ya, muncul dari inilah keresahan gue sendiri gitu. Cuman gue males sama orang-orang yang banyak ngomong doang, banyak bacot nih. Tapi zero action gitu. Jadi gue males bikin itu, udah kita bikin bergerak aja lah, bergerak gitu. Ini Jadi- namanya pergerakan dari bawah gitu. Jadi kalau karena gue kan nggak bisa memprotes pejabat-pejabat, lu mau protes kayak gimana juga nggak bakal bisa gitu. Jadi ya udah kita bikin pergerakan aja yuk, kayak nyata gitu. Apa kayak ngajar-ngajar dulu gitu. Ternyata waktu ngajar-ngajar gitu, terus ini ketemu yayasan gitu namanya Rabani. Bukan Rabani kerudung, bukan. Jadi di situ ide gue diapresiasi, dikasih deh tuh apa namanya kelulusan, kayak lu nggak usah mikirin dana, udah dana kita aja yang pikirin, kalian gimana caranya nih anak-anak bisa sekolah gitu. Ya udah tuh Oh, berarti bikin sekolah dari yang pas awal kakak mendirikan homeschooling itu sebenarnya dari niat baik kakak aja, spontan gitu ya kak, nggak ada terstruktur, ada visi misinya mungkin dari Salsabil homeschooling itu kak. gue tuh mulai itu tuh nggak modal selembar kertas doang. Oh, jadi gimana tuh kak? Gue tulis nih gini dong, yang mau ngajar di sekolah Salsabil gitu. Nama Salsabil itu juga kakak ya nggak ada alasan atau apa gitu? Ada alasannya biar Ada. kayak lu kan yang bayar kan bukan gue nih, yang bayar kan Tuhan lu masing-masing gitu kan. Jadi salah satu itu air mata surga. Gue tadinya mau keringet surga, kayaknya bau juga kalau keringet surga. Jadi air mata surga aja atau mata air surga gitu. Jadi kalau lu once datang ke situ lu nggak bakal pernah haus gitu. Gitu. Tadinya gue kira Salsabil tuh apa dari nama pacar lo atau Iya. nama lo, gue kira gitu malah, Kak. Oh enggak sih, tapi itu paradigma yang lain juga bisa, kayak yang namanya Salsabila kan pasti kayak cantik gitu, putih gitu kan. gitu orangnya mungkin ya, gue nggak tahu juga kan. Lebih ke fetishnya tuh lebih ke cewek gitu. Jadi kayaknya orang-orang nyangkanya yang diriin cewek mungkin. Iya kak, benar. Kalau menurut gue sih gitu, nggak apa-apa, tapi banyak lah yang beredar Salsabil itu apa gitu. Banyak. Terus cara ngeyakinin orang mau ikut partisipasi gitu di Salsabil homeschooling gimana kak? Kalau misalnya dari selembar kertas doang, kok tiba-tiba ngajakin ngajar gratis, jadi volunteer gratis gitu. Gimana tuh kak kakak ngajak orang-orangnya? Itu dia yang sampai sekarang saya masih nggak percaya. Jadi yang gue nggak percaya adalah gue cuma udah selembar kertas nih, terus gue tulis yang mau ngajar di Salsabil, set gue kasih sebelah gue, terus teman gue bilang, bro apa nih, lo mau ngajar gak, gimana, Cinere, ngajar apaan, anak-anak jalanan, oh gitu, sama siapa aja, ya lu isi lah, bilang gitu. Oh gitu. Iya, terus diisi tuh, terus kasih lagi, kasih sebelah lu lagi, kasih sebelahnya, apa nih, ngajar sekolah, katanya. Oh yaudah, wis 50 orang udah bisa bikin rapat. Angkatan kakak tuh excitementnya tuh tinggi ya kak untuk ngajar-ngajar, bantu-bantu gitu, makanya langsung rame gitu. Iya mungkin gitu sih sebenarnya, bukan excitement kali ya, apa ya, mungkin lebih ke arah belum ada karena waktu itu emang belum ada. Gak ada, terus penasaran gitu kayak, wah gila ngajarin sekolah gimana, kan kalian pernah tuh kalau masih kecil kan belajar masak-masakan, belajar sekolah-sekolahan, nah gitu. Tapi ini real aja gitu. Udah dari situ gue kekumpul tuh 50 orang. Makanya kalau gue bilang pendirinya gue bukan, pendirinya tuh 50 orang itu. Oh dari Nggak awal tahu itu dikirim sama kekumpul siapa 50 tuh. orang ya kak? 50 orang Tapi itu. 50 orang itu dari mana aja tuh? Bukan dari VA aja? Kalau 50 orang pertama dari VA. Oh gitu. Dari VA. Berarti 50 orang pertama dari VA. Pure proker VA gitu ya kak? Oh bukan, saya kan bukan siapa-siapa di situ tadinya. Oh jadi itu Iya, gak gue ada bukan siapa-siapa di situ. sangkut pautnya sama proker di HMVA. Jadi emang pure niat kakak aja gitu. Iya, niat kita semua, bukan niat gue, niat Oh kita iya, semua. oke. Iya sih, bagus banget. Soalnya Jadi- inovasi kakak ini apa ya? Ya kreatif, terus juga bermanfaat banget bagi anak-anak yang membutuhkan itu. Aku juga pas ngajar di situ, merasa ya apa ya, enak aja gitu, kayak oh ternyata ilmu gue bisa gue kasih ke orang kayak gitu sih kak. Makasih juga nih buat kakak nih, jadinya
teman-teman VA sekarang punya jiwa sosial juga gitu. Oh, saya yang makasih ke kalian lah. Kan kalian itu yang ngembangin, bukan gue lah. Saling berterima kasih aja kali ya. Saling terima kasih. Terima kasih ya Kak. Terima kasih kalian ya. Jadi kita lanjut aja biar gak Ya, saling jadi terus. mana nih? Tadi kan udah sampai mana tuh ceritanya? Jadi tuh gini, abis dari situ tadi 50 orang tadi nih, gue bikin rapat nggak jelas sampai Apa tuh? Gimana tuh Kak rapatnya? gue bikin rapat tapi nggak tahu gue harus ngapain. Gue cuma bilang gini doang. Jadi kita mau mendirikan sebuah sekolah gratis buat anak-anak jalanan. Duit nggak usah kalian pikirin, ya kan? Gila tuh kayak orang kaya banget tuh hari itu. Duit nggak usah kalian pikirin, udah pokoknya kita tinggal jalan nih ke sana. Lu pada mau nggak? Ayo mau jalan kita ke sana. Survei, ya kan? Survei, ada yang naik mobil, naik angkot, ya kan? Nyarter angkot, kan nggak ada Gojek. Udah tuh dari situ, oh ya nih oke, udah kita abis itu baru bikin perkumpulan. Nah, kebetulan perkumpulannya dilihat nih sama HMVA gitu kan. Gue tadinya nggak ada niatan sama sekali buat nyalonin wakil ketua gitu. Gue juga ngerasa fungsi wakil ketua gue di situ juga kayak nggak terlalu guna gitu guanya. Maksudnya guanya nggak terlalu guna. Dibanding Zaki, mungkin Zaki lebih over control semua gitu. Mungkin gue sightseeing gue tuh lebih ke arah ngembangin supaya nih Salsabil bisa berkembang, bisa lebih gede lagi, terus mancing buat HM-HM lain tuh buat bikin pergerakan yang sama gitu. Jadi gue waktu itu cuma ngurusin mungkin pendidikan, terus senbut kayak gitu-gitulah yang berbau seni kali ya. Kalau yang berbau serius-serius mungkin si Kak Zaki itu yang lebih tahu. Tuh, jadi dari situ baru masuk program HMVA untuk pertama kalinya. Habis itu Bu Sandra, ya Bu Sandra itu yang dulu endorsement gua kan. Nah habis itu Bu Sandra bilang ini udah dimasukin aja tuh program vokasi gitu. Kan dari vokasi juga ada vokasi akuntansi maksudnya kan di vokasi akuntansi juga perlu ada pengabdian masyarakat tuh loh. Iya Kak benar. Ya udah kerjasama aja. Terus aku bilang gini kan, bikin sampai kapan Bu? Ya udah bikin aja sampai dengan seterusnya dengan waktu yang tidak ditentukan gitu. Oh jadi si Salsabil Homeschooling ini awalnya belum masuk ke proker HMVA ya? Belum. Terus baru jadi proker karena aku jadi wakil gitu. Oh iya. Iya, abis itu Bu Sandra ngeliat nih tahu, terus Bu Sandra ngajak ngobrol, terus udah sekalian aja dipatenin gitu. Ya udah kita patenin lah. Jadi program tetapnya vokasi akuntansi gitu. Itu perjalanan singkatnya aja. Cuman ya perjalanannya banyak lah maksudnya. Dari setiap angkatan tuh bisa kelihatan tipikalnya dari situ. Gue bisa baca. Jadi kayak 2010 kan istilahnya kan yang 50 founder kan. 50 pendiri. Terus angkatan berikutnya tuh 2011 tuh menurut gue paling gila tuh. Kenapa tuh Kak gilanya? Paling gila tuh ngajarnya itu gila banget. Gila gue bilang. Gue salut banget sama mereka parah. Jadi kayak apa ya, dulu tuh ada namanya Mahardika, ada namanya Imas tuh ketua sama wakil kepala sekolah. Terus si dan lain-lain ada Ardi, ada Anti, gue masih inget namanya Ardi, Anti, terus ada Fadil, ada Farida, Firdan, banyak lah, gue masih inget namanya sampai sekarang. Jadi tuh ya angkatan 2011 itu rajin banget, walaupun hujan ya, walaupun gimana pun dia tetap ngajar. Nggak tahu kenapa gitu. Mungkin karena dedikasi mereka tinggi juga. Terus apa ya, mereka ngerasa orang sekarang kan yang paling susah itu kan menghargai orang lain ya. Iya. Nah, mereka tuh dirasa dihargain di situ. Apa sih kayak ya susah kan dapat penghargaan gitu susah. Dan waktu itu ongkosnya tuh mau gue ganti, tapi mereka nggak mau. Gila sih. Wih keren tuh berarti kakak bisa memotivasi mindset orang. Masalahnya gue nggak bilang apa-apa men. Iya. Gue cuma bilang gini doang, guys, kalian nih udah punya adik-adik nih, ya kan? Ini nanti adik-adik kalian gede, tergantung gimana kalian develop mereka jadi apa gitu. Jadi ini sekolah itu beneran, nggak bohong-bohongan, nggak main-main. Ini beneran sekolahnya gitu. Kadang mereka marahin juga karena pada bandel-bandel dulu gitu. Terus banyak banget kalian sekarang masih udah enak nih, tinggal dikit kan? Dikit sih, nggak sampai 2 kelas doang. Iya nggak sampai 2 kelas nih. Nanti angkatan berikutnya sudah menunggu nih baby ini masih pada kecil soalnya. Baby Salsabil. Iya, baby Salsabil nih menunggu. Nah 2011 itu keren banget. Terus 2012 juga. Tapi menurut gue peaknya di 2011 gitu. Terus 2012 tuh ngikutin kakaknya gitu. Dulu tuh yang mimpin siapa? Wildan. Terus dia terinspirasi dari kakaknya. Gue cerita segala macam hal gitu kan. Gue cerita sama dia, akhirnya nemulah penerusnya kan, Wildan sama Atikoh tuh dua-duanya. Udah tuh mulai lagi. Cuman mungkin mulai ada hambatan kayak misalnya jauh gitu kan.
Padahal menurut gue nggak jauh sih di Cinere kan. Maksudnya sekarang moda transportasi juga banyak. Terus 2013 kan gue masih ngajar tuh di kampus. Habis itu gue nemu lagi tuh anak-anak itu ya kan yang masih semangat tuh, yang ada semangatnya ketemu lagi banyak. Terus 2014, 15 gue udah mulai nggak di kampus kan. Jadi gue ngelihatnya dari istilahnya dari ini aja dari jauh gitu. Lama-kelamaan gue ngerasa kayak wah kayaknya nih harusnya di develop sama kalian nih gitu supaya kalian bisa mengembangkan gitu. Mungkin punya ide-ide kreatif apa kan out of the box gitu. Daripada gue gitu kan yang mungkin pikiran gue udah terpaut sama kerjaan gitu kan, terpaut Iya. sama apa gitu ya kan. Jadi kurang out of the box gitu. Akhirnya gue pancing, tapi gue pancing-pancing aja. Maksudnya gue brainstorming gitu. Jadi jangan sampai arahannya tuh dari gue gitu. Karena kalau kayak gitu nanti jadi nggak kreatif gitu. Guanya juga jadi maksain kesannya gitu. Nah, yang lebih keren lagi itu dari angkatan 2011 sampai sekarang itu yang gue inget angkatan 2011 tuh 80% yang di Salsabil tuh dia PNS masuk sama gue di Kementerian Keuangan. Oh gitu. Jadi gue pernah bikin kantor pajak kan kita di DJP ya. Iya. Itu isinya anak Salsabil semua. Kebetulan itu ditempatin semua satu tempat di Pondok Aren di STAN. Jadi nama KPP-nya kita ganti KPP UI Salsabil STAN. Oh, Karena isinya sama kita semua loh. keren sih Kak. Iya. Terus tahun berikutnya juga sama begitu juga. Maksudnya apa ya? Gue ngeliat tuh mereka mungkin karena udah biasa bersosialisasi, udah biasa apa gitu. Terus kan ngajar SMP, SMA. Lu tahu kan soal PNS tuh di situ. Iya. Baris deret, rumus segitiga, Pitagoras, kayak gitu-gitu tuh makanan sehari-hari. Kayak apa nih soal rumus dibalik-balik, terus apa sih? Paling yang XX gitu loh, yang kayak beli dia 2 apel 2 pensil 15.000 gitu. Kalau beli ini berapa kayak gitu-gitu kan? Itu kan soal PNS kan, kayak gitu loh. Menurut gue ya ilmu mereka tuh lebih long last, istilahnya lebih netep di situ di pikiran dia karena dia biasa ngajarin orang gitu. Jadi the best way buat belajar ya lu ngajarin orang even lu nggak ngerti gitu. Iya benar Kak. Iya kan, nah kebanyakan orang sekarang mau ngajarin yang dia ngerti, padahal esensi dari belajar itu dari yang nggak ngerti jadi ngerti loh. Kalau misalnya kalian belajar dari ngerti terus ngerti gitu ya, ya buat apa gitu kan. Iya. Emang lebih keinget tuh dari yang awalnya nggak ngerti, jadi ngerti, terus kita ajarin orang tuh lebih berpengaruh dan benar-benar inget banget. Long last. Iya long last banget, parah. Nah kayak gitu. Nah mungkin mereka sadar itu, ya udah tuh akhirnya masuk semua tuh PNS. Entah kenapa gue jadi ngerasa sangkatan sama mereka. Ya emang jiwa gue tuh sangkatan gitu kan. Ya udah gue masuk PNS, tapi yang gue tahu mereka sampai sekarang itu namanya nggak mau disebut, itu yang gue nggak ngerti. Mungkin dari gue juga kali ya, gue tuh paling gak mau nama gue ditaruh di mana gitu. Gak mau sombong gitu Kak. Iya, ternyata sekarang sombong itu diperlukan guys. Jadi saya jadi sombong sekarang. Aduh, jadi kalau ke perusahaan itu gampang sombongnya, atau ke negara tuh gampang. Gimana loyalitasmu? Oh, ada nggak di sini yang pernah bikin sekolah gratis? Tidak ada gitu. Kalau kalian kan gampang. Ada nggak sini yang pernah ngajar nggak dibayar? Yang nggak dibayar aja saya loyal. Gimana yang dibayar bos? Gitu. Oh iya, benar banget. Iya, orang sekarang tuh nggak butuh pinter tuh second lah. Ya minimal IPK 3 di atas lah. Ya penting loyal, bisa dipercaya. Gitu. Sekarang tuh mahal. Kayak gitu. Aduh, gue jadi ngomongnya serius dah. Gak apa-apa Kak, ini kan sharing buat teman-teman VA juga nggak tahu awal mula Salsabil gimana gitu. Iya, jadi gue cuma pengen pesan aja nih ya kan, buat kalian nih misalnya nih kuliah cuman kuliah doang nih ya, say goodbye aja lah. Karena apa namanya diglobalisasi nggak bakal itu bisa bertahan kayak gitu. Iya. Kasarnya jangan ansas lah ya Kak, harus bergaul, aktif, kreatif. Tapi apa ya? Dan waktu itu kan gue kan pernah disuruh seleksi orang gitu kan. Ternyata itu yang diseleksi kalau yang IPK-nya tinggi, terus nggak ada pengalaman apa-apa atau organisasi, itu kita agak skeptis loh. Maksudnya agak mempertanyakan gitu kayak, duh nih orang bisa kerja nggak ya gitu. Oh gitu. Iya. Benar, aku sering banget sih dengar kabar-kabar kayak gitu Kak. Ya ini orang bisa kerja nggak ya? Karena kan kalau kerja nih satu butuh orang yang nggak egois gitu loh, kayak orang Peter kan biasa ya teorinya gini ya bodo amat Iya gitu. dia merasa benar gitu.
Iya kayak gitu, dia nggak biasa dibantah gitu. Iya, Sedangkan kan kalau benar. di kantor kan bukannya senior lebih bener, bukan, tapi kita punya insight gitu, punya apa sih ini buat nambahin pengetahuan lu nih gitu. Gitu. Kadang-kadang tuh orang yang pintar banget pasti pusing kalau ngadepin realita. Soalnya biasanya kan nggak sama gitu. Pasti tuh pada kok ini gini, kok ini gini, kok ini gini gitu. Kakak waktu selama kuliah itu organisasi hanya seputar HM jadi wakil atau mungkin dulu pernah ikut organisasi lain, Kak? Waktu jadi ini di kampus. Di kampus selama di kampus. Kan gini ya. Tergantung sebenarnya masing-masing niat orang masing-masing. Jadi waktu gue SMA, gue dulu kelas 1 sama kelas 2 SMA itu gue pengen main abis itu kelas 3 gue belajar gitu. Nah di kampus itu gue udah bilang gue kampus tuh mau main. Gitu. Gue di kampus tuh main mau cari temen karena apa? Temen itu yang gak akan gue dapetin nanti. Iya benar. Gitu. Kalau nilai di atas 3 udah oke lah gitu. Gue belajar gitu. Bukan berarti gue nggak belajar. Jangan salah paham nih. Ntar kaum tongkrongan bilang ini dia nih yang gue cari gitu. Nggak gitu bro. Tetap belajar. Tetap harus balance ya Kak. Iya balance boleh. Nggak balance juga nggak apa-apa. Yang penting nilai lu aja gitu. Ngerti gak? Iya sih. Kalau gue sih gitu. Tahu waktu lah. Tahu waktu kapan harus main. Tahu waktu kapan harus belajar gitu. Berarti jangan cuma fokus di satu, jangan belajar doang, tapi juga jangan main doang gitu ya, Kak. Tetap harus ngelakuin dua-duanya. Iya, tetap harus main itu perlu, men. Hidup itu kan harus bahagia. Jangan stres. Santai aja. Iya. Iya, santai aja. Jadi kayak ya udah gitu, jalanin aja. Nggak usah ngoyo lah istilahnya, santai gitu kan. Kalau misalnya mau ujian, waduh besok ujian gak usah panik ya. Ujian solusinya lalu belajar lah. Aneh kan ya, orang sekarang tuh aneh nih. Mau ujian, panik. Padahal ujian solusinya belajar, udah tenang aja, tenang belajar. Nanti hasil bukan urusan gua. Hasil itu urusan dosen Anda dan Tuhan. Iya sih Kak. Iya, ada orang pusing ujian karena dia nggak belajar, tapi dia bilang gini, aduh pusing banget lagi gue. Ya lu pusing udah biasa. Cuma ngoceh doang dia pusing. Iya. Nah gitu menurut gue sih, ya kan nggak tahu kan prinsipnya orang lain. Jadi dari situ gue mulai banyak tuh berorganisasi. Dari Mabim gue itu, terus habis itu badminton. Kan kalian bisa lihat tuh, gue kan badminton juara 2 3 kali kan. Itu bukan karena gue nggak bisa juara 1, tapi gue memilih untuk jadi juara 2 aja. Juara 2 aja 3 tahun gitu. Iya. Sebenarnya ya bisa-bisa. Sebenarnya mah bisa juara 1 ya Kak. Cuman kayak udah biasa lah juara 1 gitu, kayak ya udah. Berarti Kakak ini orangnya anti mainstream ya. Iya, gue mematahkan ekspektasi sebenarnya. Oke. Itu teman-teman VA 2020 boleh banget nih diikutin kata-kata Kak Martias bahwa kita tuh kuliah tuh harus tetap main tapi tetap belajar juga ya kan Kak. Oh iya, jangan lupa ini nih yang hilang nih. Ini sering banget nih hilang nih. Respect. Oh iya. Jadi karena Anda semua mau jadi yang terbaik, Anda tidak respect sama dosen Anda mungkin. Gitu. Nah, kadang respect sama dosen itu perlu. Kenapa? Karena kita kan hidup berdampingan nih, ya kan? Jadi harus sama-sama saling jaga sopan santun. Nah, lu boleh main, lu boleh urak-urakan di luar, di dalam jangan. Iya, di dalam tetap harus fokus ya Kak. Selama itu masih jam kuliah ya, kita usahain juga fokus pada saat jam. Iya, tahu lah ya Kak tadi yang Kak. Iya, itu biasanya gue menutupi kejahatan gue gitu di koper jadinya. Di dalam. Jadi kalau misalnya ada kejadian di luar nih ya kan, set, ini Martis kok gini. Terus kata dosen gue, enggak dia anaknya baik gini gitu. Oh, dia ambis baris di depan. Nah, kayak gitu. Masa dia kalau di kampus tuh gini deh gitu. Oh gitu ternyata. Iya, Anda harus tahu tempat. Akal gitu ya. Berarti tahu menempatkan diri kali ya, gimana kita harus bersikap patuh, baik gitu kayak depan dosen, gimana kita ya kalau di tongkrongan beda lagi gitu ya. Iya, jadi harus ngatur sikap kalau sama dosen ya dihormatin dosennya. Iya. Jangan lu panggil bro gitu, jangan panggil Anda auto nanti gak usah ikut ujian. Dikeluarin kayaknya mah Kak. Gitu. Jadi jangan. Jadi tetap sama dosen nih, walaupun kan dosen kan lagi capek tuh kadang-kadang kan. Jadi mungkin jelasinnya menurut kalian kurang jelas, itu kan kekurangan gitu. Kadang tuh kita ngerasa perfect gitu. Gue udah bayar di sini. Ya, lu jelasin kok nggak bener gitu kan. Nah itu maksudnya harus saling menghargai lah. Bukan berarti perfeksionis. Bener Kak. Aku juga setuju banget sih.
gitu. Mm-mm. Anak-anak sekarang tuh suka lupa. Kan Oke. kakak kuliah ini udah lumayan berjasa lah ya, bukan berjasa sih, ya cukup inilah dikenang lah sampai saat ini. Itu kalau dikenang kayak ini loh, kayak pahlawan yang udah meninggal loh. Maksudnya Wah, cukup parah nih. dikenal. Oh, Sebagai- dikenal, bukan Iya, dikenang ya. salah Oke. nih pemilihan katanya. Oke, lanjut mungkin. Oh, bentar nih, gue tanya dulu sama kalian. Oh, Coba. boleh Kak. Belum Aduh. lanjut. Boleh, Pertanyaan Kak. gue gini loh. Kalian nih kuliah buat apa sih? Coba, Biar Ki. pinter, Kak. Biar pinter. Menambah ilmu, Oh, mempersiapkan. oke. Kalau Terus kalau udah pinter mau ngapain? Kalau udah pinter, kerja. Nah, terus kalau udah kerja? Ya, pokoknya gue mencari pengalaman, mencari teman baru daripada gue diem aja di rumah gitu kan, Kak. Oke. Terus coba satu lagi. Oh, itu tadi Avi. Coba bunga. menurut aku Hmm. kenapa kuliah ya karena mungkin aku punya cita-cita gitu dan harus dicapai, salah satunya usahanya dengan kuliah gitu kan. Cita-citanya apa cita-citanya? Jadi dokter? Nggak nyambung Anda kalau mau jadi dokter. Salah jurusan itu. Jadi apa Untuk dia? jangka pendek sih mau jadi accounting manager Kak gitu. Mantap. Jangka pendeknya itu, terus jangka panjangnya? Jangka panjangnya ya aku masih cari-cari tahu sih Kak, misalnya peluang kerja jurusan akuntansi itu apa. Ternyata tadi misalnya sekarang aku tahu nih semenjak kakak sharing session gini, oh ternyata jurusan akuntansi itu bisa ke sini-sini loh. Terus kayak tadi Kak Christian juga aku tahu, oh ternyata akuntansi nggak hanya cuma bisa jadi auditor atau internal audit atau external audit atau accounting manager, ternyata bisa loh diarahin ke perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi, misal kayak tadi Kak Christian Gojek atau dari cerita Kak Martias apa gitu sih Kak. Jadi aku tuh orangnya aku pikirin dulu jangka pendeknya karena aku ngerasa kita tuh butuh tahapan atau proses yang mau dicapai gitu. Jadi jangan langsung ke jangka panjang gitu. Jadi kita nikmatin prosesnya. Kalau kita udah dapat, ntar kita ada lagi nih apa target jangka pendek selanjutnya gitu sih Kak. Untuk sementara sih baru itu aja. Gila keren banget, gua kasih lagi lah tepuk tangan lah. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Gila. Keren nih. Baru berarti kalian keren nih. Cuman kalian lupa satu hal loh. Apa tuh Kak? You can be anything that you want. Oke. Iya. Jadi kalian tadi tuh terlalu apa ya? Terlalu memblok diri kalian gitu kayak, oh gue jurusannya akuntansi, jadi gue bisa jadi manajer akuntansi, gue bisa jadi bos manajer akuntansi, gue nanti cari peluang di Gojek, padahal kalian bisa jadi apa aja loh. Mungkin kayak misalnya gue pengen jadi menteri gitu, menteri pendidikan gitu, bisa. Gitu. Gue mau jadi pengusaha kaya raya, oh bisa gitu. Iya benar. Jadi apa ya? Mungkin yang perlu dijelasin di accounting ini. Jadi accounting ini menurut gue itu basic atau paradigma berpikir. Jadi gue memandangnya lebih ke arah ini tuh bagaimana cara lu melihat sesuatu yang kecil menjadi besar. Jadi membesar-besarkan masalah intinya ini tuh. Lihat angka dikit nih, selisih 0,025 tapi dolar. Apa ini? Selisihnya di mana ini? Ini pasti harus ditemukan kan kayak gitu kan. Padahal kalau gue punya uang receh $1 kayak yaudah nih lah aku tambahin lah kayak gitu. Tapi kalian mempermasalahkan hal yang kecil gitu. Tapi itu bagus, jadi bagus karena basic berpikir kayak gitu tuh bisa jadi apa ya? Bisa jadi mungkin jadi pengusaha kayak gitu kan. Karena kan berpikir kritis terus bisa melihat masalah itu atau pain point, namanya pain point ya. Kalau kalian ke dokter tuh loh, kalian yang ditanyain apa sih? Dokter udah tahu gitu. Oh, kamu sakit ini, sakit flu ya kamu ya. Kamu COVID-19. Iya kan gak kayak gitu kan datang-datang nih. Pasti dokter mendiagnosa dulu kayak sakitnya gimana gitu kan. Oh, sakitnya di sini, Dok. Nih, hidung saya mampet. Oh, mampet banget berapa hari kayak gitu kan. Sama kayak gitu cara berpikirnya. Jadi melihat pain point tuh gitu kayak ini perusahaan sakitnya di mana sih? Oh, dia nggak untung. Oh, untungnya orang gitu. Jadi ngeliat pain point namanya. Misalnya kalian nih waktu wawancara nih, misalnya apa sih yang bisa kalian kasih ke kita? Gue bisa tahu di mana yang salah dan ngasih tahu gimana caranya mengatasi yang salah. Gitu. Inti dari kuliah tuh gitu, solutif gitu. Jadi lu tuh dikasih pengetahuan, dikasih basic cara berpikir itu buat mengatasi masalah, bukan buat lu jadi pekerja kantoran gitu. Nggak akan berkembang kalian kalau kayak gitu. Ya gue jadi accounting ntar jadi bos accounting aja udah. Jadi kalau kontribusi apa yang bisa kalian lakukan, bisa tahu sakitnya di mana, bisa ngasih pendapat
gimana caranya mengatasi itu sakit. Obatnya gue pegang. Karena inti dari perusahaan itu pembukuan gitu. Paradigma berpikir. Tapi jangan lupa kalian tuh bisa jadi apapun yang kalian mau. Iya Kak, benar. Dicatat tuh teman-teman VA 2020 ya Kak. Berarti kita juga bisa kreatif, nggak hanya di akuntan aja. Misal kita punya bakat public speaking yang bagus, mungkin nanti bisa jadi gimana gitu ya Kak. YouTuber gitu kan. Oh iya. Bener. Berarti kita nggak boleh melimit diri kita ya. Mungkin tidak boleh. Nih kalau teman-teman VA 2020 mau bikin podcast kayak kita sekarang tuh, kan bisa Gitu. juga sekarang kan. Iya kayak gitu iseng-iseng lah gitu kan. Ya apa sih namanya ya? Kurang enjoy aja anak-anak sekarang tuh, nggak tahu gue kenapa ya. Kurang enjoy aja gitu, kayak seolah-olah tuh kuliah itulah segalanya. Terus kalau lu kuliah lu bisa jadi bos langsung gitu, enggak. Yang bisa nentuin lu jadi bos itu kalau nggak keluarga lu yang pejabat-pejabat. Yang auto gitu ya kan. Atau enggak ya udah orang kaya bener dah gitu. Ya itu bisa lah. Sisanya dari kalian ya, kalian harus ngembangin diri kalian sendiri lah, ngejual lah. Benar sih Kak. Itu jadi enjoy your life ya guys. Oke, ngomong-ngomong soal karir nih, kan tadi kakak ngomongin soal karir tuh. Boleh dong nggak ceritain karir kakak dari pas awal lulus dari VA tuh ngapain tuh? Dari awal lulus VA itu saya menganggur ya guys, 2 tahun saya menganggur. Itu pilihan gua gitu sebenarnya. Jadi gue cuman punya salsabil sama gue ngajar di kampus aja. Karena waktu itu gue punya pikiran begini, gue nggak mau kerja selain di perusahaan minyak. Jadi kakak ngelimit. Bukan ngelimit, gue mungkin menantang. Gue menantang gini loh, kalau orang muslim kan bilangnya kan, kalau lo kan bilangnya apa sih, there is nothing impossible gitu. Dan yang kedua, rezeki itu nggak pernah ketuker. Dia tahu tempatnya di mana, dia tahu kapan harus turun, jadi lu nggak usah khawatir tentang itu sebenarnya. Nah, gue challenge nih, gue bilang nih sama Maulan nih, ya katanya lu begitu, gue nagih janji lah gitu. Gitu. Iya. Ya ampun, unik banget. Jadi kalau kita berdoa masih possible, masih yang kita rasa possible nih, itu bukan berdoa menurut gue. Berdoa itu yang nggak mungkin. Gitu. Nah sejak itu gue coba nih, gue buktiin bener gak nih Quran nih ngomong gini, bener gak nih gitu. Janji nih gitu. Ya udah kan, habis itu gue bilang gini, udah gue nggak mau kerja selain di tempat Pertamina. Nah tapi situasinya di perusahaan minyak itu tidak ada yang menerima D3 guys. Nah itu gimana kakak masih istilahnya batu gitu? Iya, gue batu-batu sumpah. Terus habis itu gue punya impian lagi, satu lagi, gue nggak mau kuliah S1, gue mau langsung S2 tapi di Inggris terus beasiswa. Waduh, tapi keren sih. Orang-orang yang gue mungkin dia sudah gila kali ya, asli. Gue 2 tahun tuh yang ngajar aja, teman gue udah keliling Indonesia, udah kemana-mana. Tapi gue punya pengalaman magang yang sangat bagus sekali, alhamdulillah. Apa tuh? Di mana tuh Di Kak? Hertanto waktu itu. Walaupun sempat ada kejadian yang menurut gue itu kesalahan gue dan teman gue, tapi happy ending gitu. Awal-awal kan kita biasa kan kalau audit kan suruh mempelajari ya, jadi kita tuh disuruh di kantor aja gitu. Kantor ya kan, gue bingung ya, gue di kantor ngapain ya, baca dokumen doang kayak gitu. Biasa kan kayak anak sekarang gitu, kayak ngeluh mulu gitu. Iya. Ngeluh mulu kayak aduh gue ngapain ya. Akhirnya udah lah, gue bikin pekerjaan gue sendiri, gue baca-baca dokumen rapat segala macam. Gue mulai analisa sendiri, sotoy-sotoyan biar gue ada bahasan. Kalau misalnya gue ditanya ada bahasan ngapain ya hari ini, ini kayaknya saya mendeteksi ada tidak wajaran ini nih. Kayak gitu-gitu gue ngarang-ngarang. Terus gue bersosialisasi dengan sekitar, itu penting banget kalau auditor. Iya, dengan klien gitu perlu sosialisasi gitu. Nah, gue nggak bisa sebutin itu di mana karena itu krusial banget. Maksudnya krusial untuk Indonesia gitu, jadi gue nggak akan sebutin. Kalian bisa lihat di itu gue aja, di apa, TA gue di situ gue cerita semua di situ. Dan gue di situ benar-benar apa ya, berjuang banget lah untuk bisa lolos dari situ tuh, benar-benar berjuang sampai gue tuh kerja dari pagi sampai pagi, men. Pagi sampai pagi gitu 2 minggu. Terus dengan tensi yang tinggi, tapi untungnya manajer gue tuh orangnya baik gitu, kayak family man. Jadi kayak dia tuh bisa mengayomi lah. Kalau family man ngerti kan ya, dia lebih perhatian gitu. Iya Kak, kan kakak tadi lulus VA sempat nganggur 2 tahun gara-gara batu lah sama mau kerja di Pertamina kan Kak. Nah tapi kakak ternyata udah punya strategi, istilahnya
gue pengen dari D3 langsung S2 gitu kan Kak. Nah itu gimana tuh Kak awalnya, kenapa Kakak bisa langsung kepikiran S2, dan mungkin kenapa nih juga Kak Martias pilih Edinburgh University ini dan jurusan International Finance-nya gitu, kuliah di sana? Kalau misalnya yang itu, gue tetap bergerak gitu. Mm-mm. Gue sejalan sama apa yang gue inginkan, jadi gue tetap berusaha. Karena kan harus berdampingan kan. Iya. Jadi gue datang nih, kalau untuk yang pekerjaan, gue datang ke Medco. Gue datangnya bodo amat lowongan, gue datang Medco, apalagi situ El Nusa, Konusa, semua gue datengin. Ya kan, gue taruh CV. Mau dibilang nggak ada lowongan mas, nggak apa-apa mbak, simpen dulu gitu kan, simpen dulu. Terus habis itu mulai gue buka job street segala macem ya kan. Terus akhirnya entah kenapa tuh mengantarkan gue ke itu Pertamina. Gue juga bingung juga gue awalnya nih. Terus tahu di awalnya juga begini, kamu tahu nggak ini itu khusus buat anak S1. Ini khusus buat anak S1. Kamu bisa baca gak sih digituin Tapi kakak tetap aja tuh, oh nggak apa-apa gitu. Terus gue bilang gini, loh apa bedanya D3 dan S1? Terus dia bilang, ya beda, ya udah gampang aja kalau kita lihat biar perbedaannya. Jangan ngomong doang. Ya lu kasih soal yang sama aja sama anak S1. Lihat siapa yang bisa lebih kerja, siapa yang bisa lebih punya pengetahuan. Gue bilang gitu. Wih, keren. Challenge lah, kalau mau kita challenge jangan D3 S1. Apa bedanya, so what? Bener sih. Karena gue waktu itu udah lengkap semua, kayak brevet gue udah, brevet A, brevet B gue udah. Terus IELTS atau TOEFL tuh gue udah 6,5 waktu itu, yang dibutuhin cuma 4,5. Wah udah di atas. Iya, terus apalah bedanya D3 dan S1? Gitu, what's matter gitu loh. Ya udah akhirnya dikasih soal lah, gue diuji. Ya udah gue kerjain aja semampu gue. Gue ditanya terus, misalnya kayak gue dipanggil, sini kamu, kenapa? Ini kan jurnalnya kan harusnya RAN biasa. Oh jadi finance list nih, gitu ditanya. Terus gue bilang gini, lah kan bapak bilang soalnya kan minjemnya lebih dari setahun, masuknya finance list. Gue bilang gitu. Baru dia bilang, oh ya bener juga. Iya, kalau mau operational RAN ya lu minjemnya kurang dari setahun lah gitu. Karena ini ada opsi nanti di depan, ini aset mau jadi punya lu apa mau lu jual gitu. Terus gue pernah juga dibilang kayak gini, kamu nih apa sih, kamu nih ngajar asisten dosen, katanya asisten dosen tapi ngerjain kayak gini aja nggak ngerti, kamu nih goblok kayak digituin. Kalau gue jawabnya santai, memang saya goblok pak, bapak benar goblok bodoh. Kalau saya misalnya pinter, saya nggak di sini. Wih. Iya di sana tuh, di mana tuh, NASA mau jadi dokter gitu. Dan di sini mau belajar, mau kerja. Iya seru. Iya jadi kayak ya lu nggak usah inilah, maksudnya nggak usah minder kalau dibilang kayak gitu. Pakai counter aja, psychological counter, buat kan gue bilang tadi itu jadi bahan punchline sebenarnya. Kalau dihitung-hitung gitu. Sebelum lanjut, pastiin dulu kalian udah follow Instagram @cafemeetstalks, @liputankerja, @akseleran_id, dan @yukampus_id. Buruan follow ya, dan dapatkan info-info menarik. Kak, terus untuk memutuskan apply kuliah di Edinburgh tuh alasannya apa sama jurusan International Finance? Jadi gini, abis dari situ, jadi selain gue sering mengunjungi kantor-kantor itu, gue sering juga mengunjungi pameran-pameran pendidikan. Pameran pendidikannya contohnya gimana tuh Kak? Pameran pendidikan dari British Council gitu. Iya. Mungkin itu udah tiap tahun tuh dulu. Sekarang kan pandemi ya, kasihan deh kalian. Karena gue motivasinya bukan untuk kuliah, jadi motivasinya itu gue buat cari teman. Apalagi kan banyak bule tuh, ya kan, cakep-cakep kan. Iya. Saya ada mode IELTS gitu loh Bu. Jadi kayak kalau misalnya ditanya, oh kamu bisa bahasa Inggris gak? IELTS saya 6 kayak gitu. Nggak ada yang nggak bakal ditanya juga sih sebenarnya. Jadi pas temenan gitu ya udah, terus gue lihat nih set gue keliling-keliling kan semua UK gue kelilingin, mau dari ujung utara sampai selatan, mau dari Scotland sampai Brighton tuh gue kunjungin semua. Jadi Edinburgh itu kota yang gak pernah gue expect. Itu yang gue bilang. Jadi kayak lu usaha aja, nggak tahu lu hasil akhirnya gimana. Benar. Iya kan, tapi tujuannya nggak berubah, kayak lu tetap kuliah di luar negeri, S2 gitu kan.
terus dari D3 nggak usah S1 langsung S2 Iya, benar. gitu. Dan di situ gue membuktikan banyak hal gitu bahwa janji itu benar. Saya kan tukang nagih janji gitu, kayak debt collector istilahnya. Tiap hari gitu. Iya gitu. Nah akhirnya ketemulah tuh Edinburgh ya kan. Edinburgh. Bacanya tadinya Edinburgh gue. Jadi Edinburgh. Nah habis itu gue dibantuin sama Rabani. Rabani lah yang bayarin gue gitu. Rabani Foundation yang bayarin gue. Itu yang Salsabil. Iya yang punya Salsabil. Sebenarnya planningnya adalah semua yang ngajar di situ akan kuliah di Inggris. Oh my god. Oh my god, aku mau langsung sekarang aja. Oke, sekarang Langsung kita kan. Gitu tadinya duit itu dicariin wah gitu. Ternyata yang kita ajak udah pada kerja dan tidak mau kuliah. Emang itu baik sekali ya gitu. Oh ternyata Anda memang tidak mau kuliah ya sudah gitu. Gue udah ajak dari angkatan 2010, 2011. Tapi entah kenapa mereka sendiri yang menghilang satu-satu gitu. Coba ajak lagi sekarang yang angkatan 2019 nih, Kak. Oh, Anda belum terbukti soalnya. Kan mereka perjalanannya panjang. Oh gitu. Gitu ceritanya. Nah, makanya Jurusan International Finance gimana tuh Kak? Kakak pilih itu jadi jurusan Kakak gitu untuk S2. Oke, jadi itu gue punya cita-cita gue mau jadi menteri keuangan. Gitu. Sekarang banget ya gue. Jadi gue mau jadi menteri keuangan, gak tau kenapa keren aja gitu kayak I can rule the world gitu kan, I can rule the nation gitu kan. Sampai pas sekarang gue di sini gak jadi gak pengen gue. Kenapa tuh? Karena banyak banget politiknya bos. Iya karena tidak semudah membalikan sebuah telapak tangan. Banyak lah. Kak kan kakak udah pilih Edinburgh dan jurusannya. Nah persiapannya kan tadi kakak berarti cari-cari tahu lah ya seputar kuliah S2 di luar negeri itu. Terus pas kakak udah nemu nih Universitas Edinburgh ini, apa aja sih Kak tes-tesnya, atau butuh IELTS berapa, TOEFL berapa, atau ada wawancara segala macam untuk bisa kita persiapkan lah kuliah di sana gitu. Oke. Ini menarik sih sebenarnya. Karena semua itu bisa dinegosiasikan. Jadi kayak pas gue dateng IELTS gue tuh 5,5. Standar ya 7. Iya. Jauh. Ya udah, gue belajar. Gue tuh punya mimpi dari tahun 2013, gue baru kuliah tahun 2017. Itu adalah negosiasi bertahun-tahun. Abis itu gue ngerasa gue bisa nih, gue tes lagi kan IELTS. Gue dapat lagi 6. Gue tes lagi, gue dapat lagi 6,5. Pas gue dapat 6,5 mau ke 7 kan tinggal 0,5 tuh. Iya. Gak dapat gue 7, diturunin terus nilainya. Gitu. Gue ngomong gitu ke universitas, gue punya IELTS segini, tapi gue nggak bisa get higher. Kenapa? Karena lu ngomong sama gue ngerti nggak? Gue bilang gitu kan. Ngerti? Oh ngerti banget gak? Iya sih gue ngerti full gitu kan kayak. Udah. Esensi dari IELTS apa sih? Mau jadiin gue orang British? Enggak kan? Gue sampai sekarang orang Betawi juga gitu, orang Jawa juga. Gak bakal gue jadi British gitu. Iya sih, tapi standar kan bisa diturunin, gue bilang gitu. Akhirnya diturunin, ya udah berdasarkan kebijakan IELTS kita turunin ya jadi 6,5. Oh, berarti kakak ngeyakinin nih potensi diri kakak juga sebenarnya udah siap untuk kuliah di sana ya. Iya, padahal saya nggak siap juga gitu. Ini jago negonya ini kuat banget. Udah gue udah akhirnya terima, tinggal cari uangnya. Nah, iya tuh Kak, dana-dana yang dikeluarin nih untuk ikut tes di sana kayak dari awal mungkin tesnya harganya berapa? Di tesnya itu gue ngerasain dari harga 1,8 sampai harga 3,5. Bayangin berarti berapa tahun ya? Dari 1,8 juta sampai 3,5. Berarti gue udah berapa tahun tuh, karena ada inflasi kan, harganya jadi naik dolar kan. Iya. Gue ngerasain, tapi again yang kita mau itu sebenarnya tadinya tuh konsepnya kita bayarin semua. Dari proses persiapan sampai tes sampai kalian di sana dibayarin semua. Jadi gue sama sekali nggak keluar uang. Karena kita sungguh-sungguh, maksudnya sungguh-sungguh mau memang. Tapi ya apa yang ngelihat orang sungguh-sungguh tuh konsisten, sungguh-sungguh tuh untuk sekarang tuh jarang. Pasti ada maunya gitu. Cuman kita diem-diem aja gitu. Karena nggak mau anak-anak ini nanti bergeraknya dari iming-iming. Dari situ, nah jadi gue sama sekali nggak keluar, tapi kira-kira biayanya tuh segitu. Untuk les gue nggak tahu berapa lesnya ya, tapi
di lesin juga situ sama namanya ada Bunda Yati. Oh. Itu di lesin juga bahasa Inggris di situ. Berarti kakak disupport ya untuk full kuliah support. di sana? Bener, full support banget lah istilahnya. Iya, Gitu. Karena ya itu dari kesungguhan juga, dia ngeliat juga Iya. kesungguhan orang gitu. Banyak lah kriterianya gitu. Nggak sembarangan gitu. Pasti gitu. Mungkin kalau kita udah banyak duit nanti begitu kali. Gue makin banyak kan duitnya. Kayak gitu sebenarnya, tapi di situ gue made big decision. Apa tuh? Jadi kan gue udah settle nih kerjanya. Dari Mm-mm. Pertamina terus ke Kementerian Keuangan, ya kan? Mm-mm. Sebenarnya gue get close to dua-duanya, tujuan gue yang satu mau jadi menteri, yang satu mau kuliah di S3 karena kan nanti juga bisa aja gitu kan dari Kementerian Keuangan. Cuman gue ngerasa kayaknya gue harus berhenti dari Kementerian Keuangan karena di Kementerian Keuangan itu mau ke S2 nih itu waktu sekitar 10 tahun. Iya, kok bisa selama itu? Karena tuh kan kalau jadi PNS nih kan dari perjalanan gue nih dari 0 ke CPNS itu butuh waktu setahun, terus dari CPNS ke PNS butuh waktu setahun, jadi 2 tahun gitu. Iya kan, jadi 2 tahun, abis itu dari 2 tahun tadi gue harus mengabdi dulu sekitar 3 tahun atau 2 tahun. Jadi waktu berapa, 5 tahun ya. Terus gue butuh S1, abis itu kan daftar dulu S1, udah gitu ngajuin lagi S1-nya, belum tentu di approve. Iya benar. Iya kan, dan gue nggak tahu akan di mana nanti waktu gue ngajuin S1, bisa aja gue tiba-tiba tugas di Kalimantan, di Papua. Jadi gue ngelihat sekarang nih gue happy gitu, tapi kayaknya besok nih bakal jadi lebih berat gitu, karena semuanya bisa nih gitu. Ngerti kan? Iya sih, gue bisa aja langsung nikah misalnya gitu ya contoh. Terus ya nikah gue badannya di mana, istrinya di mana, anaknya di mana, kesian bener. Nah happy kan, padahal hidup itu kan harus seneng kan. Iya. Gitu, jadi ya udahlah gue ini aja lah, udahlah apa kayaknya nih nggak happy ending deh, walaupun gue juga ngerasa yang kuliah S2 ini juga nggak tahu gitu happy ending apa enggak, tapi better kayaknya gitu. Gitu, ya udah abis itu gue ngambil opportunity tadi, ya udah gue take aja lah, gue mundur dari PNS, abis itu gue keluar baru gue ke UK gitu. Jadi emang harus ada pilihan-pilihan, namanya opportunity kan. Oh iya, Gitu. kepo nih. Kan kakak udah ngelakuin tes tuh beberapa kali tuh, terus akhirnya gimana sih kak reaksi kakak pas pertama kali bahwa kakak tuh akhirnya diterima gitu, reaksi pertama? Reaksi pertama gue itu ini kan kayaknya ini nggak mungkin dah gitu. Nggak percaya kalau Iya. kakak keterima. Iya, I can't believe it. Terus gimana tuh kakak, apa sujud syukur atau kakak tumpengan gitu? Oh, gue langsung gini, ini bener gak sih? Ini gue mimpi gak sih kayak gitu? Mm-mm. Ya Allah, apa ini hanya tipuan aja nih, jangan gue ketipu-tipu nih gue nih. Gitu. Gue takut untuk bergembira sebenarnya, beneran. Iya. Karena kalau belum jadi kesana, gue takut bergembira gitu. Karena bener-bener kayak it's happening now gitu. Iya benar. Kayak gitu, jadi kayak ya udahlah, gue nothing tulus aja karena gue cuma punya waktu 2 minggu buat ngumpulin duitnya. Ih, singkat banget ya kak. Iya. 2 minggu. 2 minggu, dan gue harus mutusin gue tetap di Kementerian Keuangan atau enggak 2 minggu. Oh, nah terus kan berarti kakak dikasih spare waktu 2 minggu dan akhirnya kakak memilih untuk lanjut kuliah di sana ya kak? Karena uangnya kekumpul, kalau uangnya kekumpul saya tidak lanjut. Oh, itu ajaib. Udah kekumpul. Iya, itu udah ajaib dah. Gue nggak tahu gimana caranya. Yayasan gue nggak tahu caranya. Entah kenapa tuh 2 minggu ada. Ada aja gitu ya kak rezeki. Iya, ada aja. Setelah kakak udah fix nih, wih gue mahasiswa Edinburgh nih. Persiapannya apa lagi tuh kak setelah kakak udah fix banget jadi mahasiswa? Oh ini challenge-nya. Jadi gue harus ngumpulin uang. Tadi kan ya, gue harus ngajuin mengundurkan diri. Oke. Checklist 2, checkpoint 2, checkpoint 3. Gue harus bikin visa dalam waktu 2 minggu. Which is that's impossible. Iya benar. Itu dia. Karena kalau lewat dari 2 minggu saya tidak bisa ke sana. Nah terus akhirnya bisa. Akhirnya kita pakai ini agent. Terus agentnya punya orang dalam. Oh. Gue nggak pakai ngantri langsung karena agent itu mungkin udah ini kali ya, udah gemes banget gue nggak pergi-pergi. 4 tahun nggak pergi-pergi. Udah ayo pokoknya beresin gitu. Dia jadi semangat juga. Oke. Beresin dah tuh, nggak pakai diwawancara gue asli. Biasanya kan diwawancara tuh nggak pakai gue. Nggak dipersulit juga berarti ya kak ya? Enggak, cuman datang nih, ya mau kemana mas? Mau ke ini pak, Inggris. Oh iya.
Kuliah ya? Iya. Oh iya. Oke. Cap tak plek. Ya, tunggu aja nanti kelar gitu. Karena gue tahu ini jalan gue berarti. Gitu. Berarti selain visa apa lagi tuh Kak? Kesulitan. Visa, paspor, semua gue harus beli kayak baju anget, koper. Ya iyalah baju adem semua. Berarti Kakak berangkat ke sana benar-benar sendiri, mandiri ya Kak, tanpa orang tua yang nganter juga Enggak, gitu. tapi kita bertiga dari yayasan tuh bertiga, guys. Oh, ada 3 orang. Iya, ada 3 orang hari itu. Ada gua, Putri sama Etika. Putri itu dari UPN, Etika itu dari Al-Azhar. Itu karena mereka udah lama banget ngabdinya daripada gua. Mungkin mereka udah 15 tahun kali ya di situ. Tapi setelah Kakak putus kontrak nggak kerja lagi lah tuh di PNS. Itu gimana Kak? Atau ada sanksi kayak nanti kamu nggak bisa daftar lagi ya jadi PNS gitu atau ya nggak ada gitu? Sanksi itu nggak ada, ngurusin dokumen-dokumennya aja harus diurusin gitu. Kayak gitu-gitulah. Untuk nentuin tempat tinggal di sana nih Kak, misalnya kayak ya di sini aja yang rumah aku di Jakarta di Depok, wah ribet banget nih ngurusin kos-kosan segala macam gitu kan. Nah Kakak tuh gimana tuh cari-cari kos-kosan lah? Oke, gue terlantar di sana tuh 2 minggu. Gue nggak punya tempat tinggal. Kita nggak punya tempat tinggal kita. Gue bertiga kan. Iya. Gila sih. Itu sebenarnya semua modal nekat semua kan. Terus habis itu ongkos gue, kalian harus tahu nih, gue dikasih beasiswa. Ongkosnya itu cuma setengahnya doang. Jadi gue cuma bisa buat biaya hidup tuh 6 bulan. Biasanya gue harus cari sendiri gitu. Tapi kuliah aman, biaya kuliah aman. Oke. Ya kan, beasiswa dari kampus, beasiswa dari yayasan aman gitu. Jadi uang hariannya itu gue harus cari sendiri. Nah, berhubung kayak gitu kan berarti kemampuan gue terbatas nih. Jadi gue harus nyari tempat yang murah dong. Negeri orang gue nggak punya pengalaman sama sekali. Karena sebelumnya gue nggak pernah keluar negeri. Iya. Ya kan, ke Eropa gue belum pernah itu. Terus habis itu di sana pertama kan di Airbnb tuh. Di Airbnb gue ketemu orang psikopat dong. Yang punya kosan gue tuh psikopat. Gimana? Psikopatnya kok bisa ketahuan dia psikopat gimana Kak? Sebenarnya yang tahu psikopat ini si Etika, karena Etika ini kan basicnya kan psikologis. Oh, oke. Dia Ya kan? ngerti ya. Dia membaca alur, cuman gue mendenial gitu. Salah juga gue. Orang sotoy gini ya. Bilang perasaan lu aja kali Tik gitu. Iya. Gue nih profesinya psikologis, dia bilang gitu. Perasaan lu aja, udah kita tinggal sini aja lah gitu. Jadi Kakak ditawarin gitu? Enggak, dipakai aplikasi. Oh, aplikasi. Iya, lu bayangin men, gue di situ baru 3 hari diusir gue. Gak ada otak gitu dia. Dia bilangnya apa tuh kok ngusir tiba-tiba? Dia tuh dari awal bilang kayak gini, saya tuh punya, dia tuh kalau ngomong gak pernah berhenti. 2 jam nih, gak berhenti. Temponya rata. Gak ada feelings, gak ada perasaan. Dia tahu perasaan itu cuma dari buku. Oh, tersenyum itu berarti seneng. Cemberut itu berarti marah. Kalau nadanya kenceng berarti dia marah, dia gak suka. Kayak gitu. Psikopat. Terus dia bilang gini, yaudah nanti kalian bisa nginep ya di sini sampai kalian dapet tempat tinggal gitu. Oke, siap gitu kan. Tiba-tiba hari ketiga dia kayak bipolar gitu. Gimana tuh Kak bipolarnya? Jadi gue udah dikasih tahu sama Etika kan, dia nih bipolar Kak, asli. Dia tuh bisa berubah. Jadi kayak hari ini ngomong iya, 5 menit kemudian ngomong enggak. Ada contohnya nggak? Misal Kakak lagi di mana gitu di tempat itu terus dia tiba-tiba datang lah atau menyeramkan lah segala macam gitu Kak? Jadi dia bisa nih kayak gini nih kayak wah kita hari ini gue masakin ya gitu, dimasakin, wah cerita-cerita pengalaman kalian bla 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 iya, gitu. happy lah gitu ya Kak, sharing cerita. Oh iya, abis dia 5 menit kemudian kalian aus ya kalau misalnya kalian tuh kayak gini gitu. Oh, berubah mood gitu ya Kak? Langsung berubah. Ya udah, habis dari situ terus dia bilang gini, udah pokoknya saya kasih waktu kalian sampai jam 12 siang ini harus keluar dari sini. Oh, itu dia mendadak aja Kak bilang kayak gitu tanpa alasan yang jelas. Kakak bisa berbuat salah atau teman Kakak? Nggak ada. Nggak. Oh, tapi untungnya diusir sih Kak, kalau nggak bisa kenapa-napa tuh bertiga. Nah makanya itu dia, ngeri juga kan. Iya, terus sampai taunya dia wah psikopat ini gitu, yang benar-benar yakin. Ya itu yang benar-benar yakin diusir. Udah gue langsung beresin koper, gue nggak bilang lagi apa-apa. Terus gue tutup dah. Setelah itu Kakak di mana? Itu gue nggak tahu harus kemana kan.
Nah iya, kakak kan bener-bener kaget banget dong, tiba-tiba wah anjir gue hari ini diusir gitu. Iya. Gue Hal kemana pertama yang nih gue gitu. lakukan adalah nge-vlog dulu, hai guys, gue habis diusir gitu. Enggak. Menurut kalian di mana ya? Kalian kasih nih ide gue di sini, klik DM gue guys, gue harus tinggal di mana gitu. Jadi hari itu gue bener-bener kayak gue nggak tahu kenapa. Jadi gue ngubungin PPI itu nggak ada yang menjawab sama sekali, nggak ada PP yang itu bisa ngasih. apa Kak, boleh dijelasin? Mungkin Eh, teman-teman VA 2020 ada yang belum tahu PP. PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia Edinburgh. Gue nggak bisa ngomongin saat itu siapapun di situ nggak bisa dihubungin. Terus cuman yang bantuin kita ada tuh namanya Mbak Tita. Oh Mbak Tita tuh baik banget, parah. Itu cuman itu doang tuh istilahnya. Jadi di samping kita dikasih iblis di situ, tapi dikasih juga malaikat di situ gitu, Iya. bersamaan gitu. Tapi gue harus mikir tinggal di mana. Akhirnya gue tinggal di hotel men. Di hotel ya, tuh hotel cuman tinggal 2 minggu lagi umurnya, habis itu tutup. Jadi udah saking tuanya tuh hotel ya. Hotelnya nggak laku, mau ditutup 2 minggu lagi atau gimana? Hotelnya itu iya kayaknya nggak laku. Oh, tapi kakak dikasih kesempatan tinggal cuma 2 minggu aja tuh di hotel itu. Iya, boro-boro 2 Karena minggu kan mau duitnya ditutup. dikit. Jadi gue menggunakan ilmu akuntansi gue dan finance semua yang gue punya di situ. Jadi kayak gue lihat-lihat tuh cari yang gue shortkan, biasa kan yang dari yang paling murah ya udah. Gue nggak tahu tuh nama hotelnya Royal Mail Hotel. Gue nggak tahu di Royal Mail Hotel itu mau tutup. Cuman gue ke situ udah. Lu tau nggak hotel-hotel di Edinburgh itu nggak ada lift, cuman hotel bintang 5 doang. Jadi benar-benar naik tangga ya kak? Iya 30 kilo lebih gue ngangkat koper bertiga cewek-cewek. Lantai berapa tuh kak? Lantai 3. Astaga. Tapi tangganya spiral. Waduh berat banget. Gila. Terus yang gue malu lagi apa? Kan gue gak bisa ngangkat ya. Terus orang boleh dibantuin, dia ngangkat pakai satu tangan doang dong. Gue langsung merasa gagal jadi cowok di situ. Gue langsung wah gila lu mas, keren banget lu. Diangkatin koper gue ke atas kan set, gitu. Nggak gue kasih tip lagi, kasihan banget ya. Kan budget terbatas kak. Duit gue kan kurang, sorry ya. Terus ya udah, gue tinggal di situ tuh seminggu. Gue cuma punya dana seminggu doang. Kalau enggak, gue nggak tahu lagi lah tinggal di mana. Terus setelah itu gimana kak? Akhirnya Etika nulis lah di Facebook. Ya di Eropa itu pakainya Facebook. Dia sangat percaya banget dengan Facebook. Istilahnya tuh Tokopedia-nya lah di situ. Oke. Mau Tokopedia, Bukalapak, OLX itu semua pokoknya. Selain eBay, karena toko kedua cuma eBay sama Amazon. Ya udah akhirnya tulis di situ kan, tulis di ada Edin Room namanya. Jadi kan nulis gue nggak punya tempat tinggal, bla bla. Terus ada orang nih namanya Ray. Nah tiba-tiba dia bilang, hai Etika, sorry to hear that gitu kan. Gue bisa nih nawarin lu rumah gue, tapi lah kamar mandinya lagi dibenerin, mau nggak? Oh, jadi benar-benar apa ya kak? Random aja gitu siapa yang mau ngasih tempat tinggal gitu ya? ya? Banget ya. Oh, terus kak? Karena gue butuhnya yang murah guys. Kalau lu butuh yang mahal, gampang aja. Terus kak setelah di kontak sama orang yang mau nawarin rumahnya nih, gimana? Langsung gue survei. Terus gimana tuh rumahnya kak? Survei, abis itu rumahnya kayak gimana? Rumahnya layak huni nggak? Layak huni banget. Bagus. Cuman gak ada tempat mandinya aja. Dan posisinya jauh gitu. Oke. Jadi gue dari situ ke kampus perlu waktu sejam, tapi naik bis loh ya. Sebenarnya jaraknya nggak begitu jauh kalau kita motong jalan, tapi kan naik bis jadi jalannya muter-muter gitu. Itu jadi menurut gue pertama hal yang harus dilakukan itu kalau di luar negeri adalah pemetaan dulu. Lu metain wilayah gitu ya. Lu tahu dulu posisi lu di mana, di sini posisi lu. Center of city-nya di mana? Oh di sini. Terus mau makan makanan gimana? Oh di sini. Itu dulu pertama. Terus cara pesan taksi, cara pesan Grab, cara pesan Uber semua harus tahu. Oke, habis itu baru tuh cari tempat tinggal. Cari tempat tinggal dulu, habis cari tempat tinggal baru lu bisa settle gitu. Nah tempat tinggal gue kebetulan sebelah kiri gue itu supermarket, sebelah kanan gue juga supermarket, depan rumah gue halte bis. Oh, strategi ya kak ya? Iya, di balik kesulitan pasti ada kemudahan guys. Iya, ternyata dekat kemana-mana ya, bisa ada apa namanya itu bus itu ya. Iya, ada bus juga. Dan kayak gitu. Nah makanya gue dari situ ya udah
Akhirnya gue bisa settle, bisa tidur di situ enak ya kan, walaupun belum ada kamar mandi, tapi di rumahnya dia sebelah ada kamar mandi, jadi kita numpang mandi di situ. Dia nggak merasa keberatan Kak, istilahnya orang berbeda nation lah ya, tinggal di rumah dia gitu. Oh, kalau di Inggris itu tuh ibaratnya Jogjanya Indonesia. Oh, Jadi oke. makanya gue bilang sopan santun itu mahal banget harganya. Penting banget ya Kak. Iya, penting Sampai banget. kapanpun itu, dimanapun, kapanpun. Iya, dan di Inggris itu orang mau masuk bis aja nih, kalau ada orang tua mau lebih masuk itu dipersilakan, udah kamu duluan aja. Oh gitu. Terus dia bilang gini, enggak kamu duluan aja kan kamu yang udah ngantri. Enggak, bapak duluan. Iya, kamu duluan. Akhirnya enggak dinaik. Berhenti. Akhirnya ditinggal sama bisnya. Kejadian itu sampai gue ketok-ketok. Katanya, come on, everyone, just come in, gitu. Ya udah, akhirnya masuk semua lah, udah lah, oke masuk gitu. Berarti di tempat tinggal yang itu kakak netap selamanya selama kuliah atau masih Iya, tetap pindah-pindah? samanya karena landlordnya itu bapak-bapak kosannya itu baik banget parah. Oh, walaupun jauh nih dari kampus tapi lumayan strategis juga ya Kak itu tadi tempatnya. Iya, Dan bapak-bapaknya juga baik gitu ya Kak, orang bule. nih murah nih, murah. Lu bayangin ya murah. Terus abis murah, ya walaupun jauh ya, jauh itu kan opportunity cost. Iya. Murah, terus kita dapat kamar 3 tapi double semua kamarnya. Malah ada yang gede banget, apa sih yang gede banget? Lupa gue namanya. Lain double bed tuh ada king size apa kalau nggak salah. Oke. Ya kan, abis itu ada ruang tamu tuh gede banget. Itu bahkan bisa disewain lagi buat orang lain. Dia bilang gitu, kalau lu mau sewain gak apa-apa. Kayak gitu. Oh gitu. Terus ada dapur, kamar mandi 1. Nah, udah tempat kita jadi base camp. Walaupun jauh teman-teman tetap datang karena emang nyaman kali ya Kak. Karena nggak ada orang guys. Rumah gue tuh pinggir pantai. Oh gitu. Enak dong Kak. Iya, jadi kalau gue buka jendela gitu, pantai guys. Oh, itu mah kayak liburan tiap hari ya Kak. Nah itu bener. Makanya gue berasa liburan gue di situ. Iya bener-bener. Iya, dari situ baru tuh mulai enak gitu. Mulai enak. Tapi lama-lama ya harus berpikir juga nih gimana gue cara ngidupin gue ya gitu. Cuman dikit ya kan. Akhirnya kita teman-teman teman-teman tuh bantuin dari PPI, bantuin banget lah. Bantuin banget kayak misalnya kita makanan kan belinya seadanya. Pokoknya kulkas itu kita nggak isi, pasti penuhnya sama mereka. Oh gitu, saling bantuin banget ya Kak. Ya, jadi setiap nongkrong mereka bawa makanan masuk kulkas kayak gitu. Gila, bilang. Salut banget sih sama itu kekeluargaan di sana ya, keren. Iya makanya harus kayak gitu. Emang waktu itu itu beda sih, maksudnya pimpinan yang waktu gue pas datang sama pas gue udah settle di situ tuh beda. Iya. Yang satu gue lupa namanya siapa, yang satu tuh namanya Dito. Itu ini banget. Apa namanya, bener-bener bonding gitu. Bonding banget lah sama kita. Oke, berarti kan Kak Martias nih udah dapet tempat tinggal lah ya. Udah gak diusir-usir lagi. Udah jelas lah. Nah, habis itu kakak udah mulai nih memasuki perkuliahan S2 di sana. Setelah kakak masuk gitu, pasti dong beda banget ya sistem pembelajarannya sama di Indo gitu. Nah, sistem pembelajaran di sana tuh yang paling beda banget dari Indonesia tuh apa di sana lebih mengutamakan nilai-nilai sosial, kayak kita harus ya sopan santun, atau di sana yang ya kalau lo mau dibilang pintar ya dari nilai gitu. Gimana tuh Kak? Oke. First of all, tantangan pertama tuh bahasa guys. Iya pasti. Gue pas baru pertama kali masuk kelas nih, ini orang ngomong apa ya? Gue baru tahu kayak pantesan aja kemarin tuh orang waktu gue negosiasi itu nilainya setuju kayak gitu kan, karena jadi orang emang bener gitu. Gue mau pakai recorder juga, gue seharian gue dengerin juga belum tuh ngerti gue. Ada lagi guys, gue lupa cerita. Apa? Jadi gue tuh sebenarnya nggak dapet setelah dapet hotel itu gue nggak dapet tempat tinggal masih. Akhirnya gue harus keluar dari hotel. Karena duit gue tipis, udah orang yayasan menghubungi teman-temannya lah around the world. Ternyata ketemu ada di Scotland. Nah cuman nih dia itu udah jadi muslim. Jadi orang UK yang udah jadi muslim, namanya dia itu jadinya kayak udah saudara kita sendiri gitu. Nah dari situ gue tinggal di rumahnya dia dulu. Tahu nggak gue tinggalnya di mana? Di mana? Di wilayah utaranya Scotland, benar-benar utara. Jadi pas gue ditelepon gini dia ngomongnya, halo, ini rumah gue jauh loh, lu beneran mau nginep rumah gue gitu?
Terus gue bilang, iya Pak, bener Pak, saya mau nginep rumah Bapak aja gitu. Ini sejam loh dari Edinburgh gitu. Ya pikir gue kan sejam kayak dari Depok ke Fatmawati gitu kan. Iya. Iya kan. Tapi ini enggak, dari Jakarta ke Bandung gitu. Jalanannya Itu bagus. karena jalanannya susah dijangkau. Enggak, karena nggak macet. Jadi karena nggak macet, jarak yang jauh tadi jadi sebentar kan. Tapi sejamnya Edinburgh sama sejamnya Jakarta tuh beda range-nya. Iya. Tapi itu tempat keren banget. One of the most beautiful place in Scotland. Namanya di Crete. Dari situ gue harus blending kan sama dia kan, bener gak? Kayak gue dijamu abis beneran. Dijamu abis kayak walaupun kita nggak kenal tapi gue ditanya-tanya dulu kayak di sini ngapain kayak gitu-gitu. Terus dikasih makan, dikasih kamar buat matematika. Terus diajak anak-anaknya, ada cewek 2. Dia orang setengah Malaysia setengah UK gitu. Jadi kita kalau nggak ngerti bisa ngomong Malaysia gitu. Oh iya. Baik banget, parah. Sampai sekarang jadi saudara. Sampai sekarang jadi saudara. Bener-bener itu bonding banget. Nah dari situ baru gue dianterin lagi dong ke rumah landlord gue yang tadi. Nah itu sih. Nginep di situ berapa lama? Sebenarnya dia bilang gini, lu bisa nginep selama yang lu mau, tapi lu kan harus kuliah. Tapi lu nggak bisa nyetir mobil, dia bilang gitu. Mobil gue soalnya manual. Mobil gue sebenarnya manual, tapi kan lu bisanya metik. Nah ya udah, gue nggak bisa dipinjemin mobil juga. Ya udahlah, gue akhirnya mau nggak mau, pokoknya minggu ini harus dapat rumah. Akhirnya dapet tuh di situ, dianterin lagi gue 3 hari. Gue dianterin 3 hari di situ. Baru gue kuliah. Nah pas di kuliah itu pertama kali yang gue lihat dosen. Tapi yang gue lihat di situ dosennya itu, kalau sistem pembelajaran situ tuh nggak ada yang salah. Semua jawaban benar. Jadi pendapat itu sangat dihargain banget ya Kak? Iya. Misalnya gue jawab nih, gue kan orang, gue D3 sendiri ya, gue nggak ngerti nih orang ngomongin apa. Dia bilang gini, apa sih yang mempengaruhi ekonomi gitu? Karena yang gue tahu, gue jawab aja pajak gitu. Terus dia bilang, ya benar pajak, tapi apa? Coba didalamin gitu. Tarif gitu. Gitu. Iya tarifnya tuh gimana kayak gitu. Itu jadi didalamin lagi. Bukan berarti apaan sih jawaban lu? Kayak gitu. Gak ada sih dosen yang kayak gitu ya, mohon maaf ya guys, gak ada. Tapi at least gak ada kayak kita tuh dijudge kayak ini orang goblok amat, enggak. Dia hargai. Nah dari situ gue mulai belajar untuk speak up gitu, mulai berani. Karena gue waktu kuliah gue jarang banget speak up, bukan karena dosennya galak, bukan, tapi karena agak canggung gak sih? Iya gak sih? Iya. Padahal tuh kalau di Inggris tuh mereka juga Inggris gak bagus-bagus banget kok guys. Ya asal kita ngerti, sama-sama ngerti, dia menghargai banget gitu. Terus pendapat kita dihargai. Jadi kalau dalam diskusi keluarin pendapat kalian, kalau kalian gak ngerti bilang gak ngerti. Kayak misalnya gini, pendapat lu gimana bro? Waduh, gue menyimak obrolan kalian tadi bagus, tapi gue gak ngerti asli. Basic gue bukan di situ. Jadi gue nanti cuma melengkapi pendapat kalian aja. Menurut gue tuh pendapat kalian bagus, tapi kalau ditambahin gini-gini gitu. Jadi gak ada yang kayak ngotot-ngototan. Dan kayak gitu, kita kan butuh nilai guys gitu. Tahu nih lu mah apaan sih nih, jelek banget segala macam ya Kak. Udah kayak gini, kalau nggak udahlah gue aja kerjain lah. Nggak ada. Ntar presentasi lu aja, pokoknya gue yang kerjain gitu. Kayak gitu. Nah ini nggak ada nih, semua kita bonding banget. Enak ya. Gue bilang gue nggak punya duit, gue bilang. Ya duit gue terbatas guys, gue nggak bisa ngumpul sama kalian bukan karena apa, duit gue terbatas gitu. Belum kerja soalnya. Oh ya udah tuh, gue ada kerjaan tuh, kayak gitu dia. Kalau kalian tuh harus jujur sama mereka. Iya enak banget ya. Lingkungannya beda banget. Nggak mungkin itu sama kalau kalian di Jogja mungkin kali ya. Oh iya, ini kan di Jakarta, Depok. Iya, this is Jakarta, Jakarta is London. Jadi gitu, perbedaan culture. Edinburgh itu, Scotland itu adalah culture paling halusnya. Menurut gua. Kuliah di sana. Jadi selain kita dihargai, lu pokoknya harus jujur aja. Jujur sama teman-teman kalian, jujur sama anak-anak PPI, apa yang kalian butuhin. Apa yang mereka pasti bantu. Daripada kalian ngaku kaya, ngaku punya, ngaku ini itu, terus tiba-tiba kalian susah, nggak ada yang percaya nanti. Oh iya benar. Jadi buat OKB yang denger, nggak usah ngaku kaya. Kekayaan Anda itu hanya dari orang tua Anda, harus sadar itu. Gitu. Oh iya, mau nanya nih, kan walaupun misalnya kakak banyak teman dari PPI dan lain-lain gitu dan baik-baik, tapi kan tetap aja sih kak, masalah utamanya anak rantau nih. Kakak ngerasain gak sih homesick, dan gimana cara kakak nanganin homesick itu gitu? Iya kak, aku aja yang rumah di Jakarta, kos di Depok, suka ya gitu homesick parah kak. Oke.
Jadi prinsip homesick itu adalah ketika lu tinggal di satu kota yang jaraknya cukup dekat dengan rumah lu. Semakin lu jauh, lu semakin gak homesick. Semakin kayak, ya udahlah ya, pulang-pulang enggak lah ya gitu. Jadi karena lu deket aja. Nah, kalau misalnya dari sisi perempuan gitu ya, kan gue ada Putri sama Etika, kan gue tinggal bareng sama mereka tuh. Homesick banget memang, terutama masalah makanan. Iya. Itu. Iya, Makan mama. masalah makanan gitu loh. Mm-mm. Jadi itu yang paling homesick banget tuh masalah makanan. Karena makanan di sana tuh tidak ada racun, nggak ada racun, yang nggak ada micin, semuanya tuh bersih. Jadi lidah kalian tuh kayak, wih, makanan apa ini? Gitu. Ini terasa tidak seperti makanan. Gitu. Akhirnya gue jajan apapun tuh nggak memuaskan gue gitu, sampai aneh banget waktu gue di kantin gue nggak tahu kalau itu daging babi dong. Kan gitu. Karena apa tuh Kak? Mana? Saking enaknya atau saking So, apa? jadi gini, menu today itu sate, burger. Ya udah, gue pesen kan sate dan burgernya. Kantin tuh harganya lumayan 150 ribuan kayaknya harganya. Mahal emang. Terus ya udah, karena gue lapar banget, jadi ya udah gue pakai duit gue, set dah. Terus pas gue makan, gue baru inget ini bukan Indonesia kan ya. Gue lupa nanya. Sate gue pikir gue sate ayam nih, gue sate kambing gitu ya. Karena itu makanan Indonesia kan, maksudnya itu makanan Asia, sate gitu kan. Ya udahlah, pas gue makan kok terasa rasa yang berbeda ini ya kan? Rasanya belum pernah dirasakan oleh lidahku ini, makanan seperti apa ini gitu kan. Pas gue lihat, oh ternyata saya beruntung sekali bisa merasakan ini dalam keadaan lupa. Sangat beruntung sekali saya. Aduh, ya akhirnya dengan sangat menyesal ya saya habiskan, itu jelas. Dan hampir memesan lagi gitu kan. Waduh, lupa lagi. Saatnya saya memesan lagi gitu. Gak gitu. Jadi gak memesan lagi. Sebelum lanjut, pastiin dulu kalian udah follow Instagram @cafemeetstalks, @liputankerja, @akseleran_id, dan @yukampus_id. Buruan follow ya, dan dapatkan info-info menarik. Nah, Kak, kan Kakak uangnya istilah pertama modal nekat juga ke sana, belum terlalu matang persiapannya dari segi finansialnya juga. Ya beasiswa setengahnya lah, 60% gitu untuk biaya hidup di sana. Terus Kakak sempat kepikiran nggak untuk cari-cari part time di sana gitu? Kan yang aku tahu nih, kalau di luar negeri kan suka ada kerja part time yang cuma 2 jam, 3 jam gitu. Kakak pernah ngerasain hal itu nggak? Buat nambah-nambah uang Kakak? Bukan merasakan lagi, gue ngerasain dari awal. Gue sempat bikin video tutorialnya. Tutorial. Iya, tutorialnya gue pergi ke toko-toko gitu, gue masukin gue cat gitu kan. Sambil gue ngevlog gitu, hai guys, jadi hari ini gue masukin toko ini, toko. Tapi karena orang luar tuh nggak boleh kan kayak nyorot muka, jadi kameranya gue taruh bawah gitu. Terus kayak udah, tapi diterima, selalu diterima, nggak ditolak CV-nya, tapi nggak dipanggil-panggil. Karena dia ngeri juga sih kan, karena pengalaman gue kan kerjanya di kementerian gitu loh, kayak ngapain nih orang sih gitu. Takutnya apa gitu, punya maksud lain gitu ya Kak? Dikira Iya matang. benar. Gitu. Berarti Kakak juga kerja part time lah di sana. Iya, nyari itu lama banget guys, asli. Itu nyari itu berapa lama ya? 3 bulan ada kali. Akhirnya nyangkut di mana tuh Kak? Jadi gini guys, gue tuh pertama nge-apply ke kayak toko-toko di pinggir jalan gitu, toko buku kayak gitu-gitu kan. Tapi kok pengalaman gue nggak relate, akhirnya saya mengarang bebas CV saya bilang saya pernah kerja di Alfamart. Malah jadi turun derajat tuh Kak. Turun derajat kan itu kata Anda, yang penting saya hidup di sana loh. Terus. Karena pelayan Alfamart di sini sama di sana tuh gajinya beda. Oh iya, Pak. Iya, itu dia tuh sebenarnya. Ada orang tuh ngerasa kayak turun derajat gitu. Oh iya, kan. Ya maksud gue kayak, emang harga derajat lu berapa sih? Kayak gitu. Nah, iya. Nah, kita harus ganti nih pola pikir kayak gitu tuh Kak. Gak boleh tuh. Iya, sombong boleh nih, sombong nih ya kan, tapi gak punya ngerasa derajat lah. Sombong boleh. Ya, orang-orang kan biasanya gitu kayak, ih ngapain amat gue kan udah keren di kementerian gue, terus gue harus bohong gitu bilang kerja di Alfamart yang istilahnya ya beda jauh lah. Kalau gue pamer malah. Karena itu excitement gue yang baru gitu, gue sangat excited banget gitu untuk memulai
sebagai ini karena ini akan jadi cerita baru gitu. Jadi positif negatif tergantung kita aja mandangnya gimana. Menurut gue ini seru nih gitu. Gue ngeplay kayak orang homeless gue kan ngeplay. Terus aja sesuatu gitu kan, tapi di samping itu gue dikasih ide untuk jual tempe. Jadi gue bikin tempe di sana. Oh, tempe. Bikin tempe sendiri, Kak. Bikin tempe sendiri pakai ragi. Dijual ke siapa, Kak? Dijual ke orang-orang Indo, terus kita pasarin ke toko-toko karena kan di sana vegetarian kan. Sedangkan ke tempe dan tahu itu bahan pengganti vitamin B1 atau B2 gitu, gue lupa. Penggantinya daging. Nah, kan gue bikin tempe itu, gue modifikasi alat ini. Kan tempe itu butuh ruangan yang hangat, bener kan? Gue gagal terus di situ karena dingin. Terus gue kasih penetas telur ayam. Tapi gue bersihin gitu, gue bersih, alatnya baru, terus gue modifikasi supaya bisa jadi tempe. Akhirnya jadi tuh tempe dengan ajaib. Bahkan sekarang tempe itu jadi dengan nggak usah lagi pakai penghangat. Mungkin dia udah beradaptasi, nggak ngerti juga. Mungkin mereka beradaptasi dengan lingkungan ini gitu. Karena nih kedelai dari Inggris, raginya dari Indonesia. Jadi kayak kolaps gitu mereka. Mungkin waktu pertama kali ketemu berantem dulu kan, tawuran gitu. Iya. Berantem dulu, abis itu berdamai lah gitu. Akhirnya berdampingan jadi tempe. Tempenya gue jual tuh harganya 80.000. Hah, 80.000, Kak? Iya, satu. Oh iya, tapi kan di sana. 250 gram ya, segitu. Akhirnya gue kerja sama tuh sama aktivitas-aktivitas sosial di sana. Akhirnya gue dapet tuh uang dari situ, ngumpulin. Berarti Kakak juga termasuk orang yang ngejalanin bisnis tempe itu juga dong, Kak? Iya. Ya kan? Kita semua masak gitu. Iya, masak tempe orek gitu. Iya, masak tempe orek gue. Oh, pokoknya gue udah tiba-tiba jadi CEO plus jadi chef gue. Gitu, tiba-tiba gue bisa kayak gitulah, udah kan. Terus itu kita masak, ketemu orang Indonesia lainnya, wah gila makan tempe, kangen. Wah rasanya Indo banget gitu kan. Terus habis itu udah tuh dari situ gue ngumpulin uang, jadi gue berhemat banget. Terus di bulan 6 itu gue punya tabungan itu, entah kenapa duit kita bertiga itu masih ada 3.000 pound. Gila nih ya, 600 pound aja kali 6 itu berapa? 3.600 kan. 3.600 kok gue bisa punya tabungan ada 3.000-an atau 4.000-an di situ. Gue selama ini hidup gratis kali ya. Aneh kan, padahal gue udah buat bayar kosan, buat makan gitu. Kakak juga kayak nggak expect gitu, ternyata gue masih punya tabungan segini loh gitu. Iya, kita semua punya tabungan segitu tuh kayak nggak expect gitu, kayak wah gila kita masih punya napas lagi nih, duit cadangan ya kan. Gue bilang, tapi itu gue ketat banget sih, itu gue kerahkan semua teori ekonomi akuntansi gue lah di situ lah. Teori ekonomi akuntansi semua di situ gue kerahin, udah pokoknya kita harus hemat segini, ntar diproyeksi gitu kan. Proyeksi gitu, udah selesai, udah pokoknya intinya kita kesana, dah kita jualan. Akhirnya kita punya tabungan. Dari situ gue punya napas, nah baru gue apply itu pas bulan ketiga. Nah salahnya gue apply itu harusnya sebelum Christmas. Karena sebelum Christmas tuh orang lagi butuh banyak banget. Dan setelah Christmas itu holiday. Jadi nggak ada lowongan kerja gitu ya? Iya. Kak? Jadi gue nganggur 5 bulan. Tuh. Dan di bulan ke-6 gue baru dapet. Akhirnya gue dapet di tukang servis iPhone. Nah ini. Oh, setelah dari tempe ini ke servis iPhone. Iya. Apa servis masih iPhone berlanjut gitu. yang tempe? Yang tempe lanjut. Tetap lanjut. Oh, masih tetap lanjut. Masih jangan ditinggal dong. Lanjut. Oh. Iya. Terus Kak lanjut. Terus habis itu udah tuh gue gue tau kan lu kayak mbak-mbak yang di TC, boleh kakak handphonenya gitu. Tapi dalam bahasa Inggris. Gue ketawa sendiri sih gue, ya Allah kok gue bisa kayak gini ya. Tapi gue seru-seru aja sih, kayak wah gila gue disuruh-suruh sekarang anjir. Bro tolong ambil dong casing di bawah tuh ya kan, casing. Ngangkat casing di kardus ya kan, naro-naro di Mantap. Tapi itu buat cerita gue, karena apa? Karena misalnya gue nanti udah sukses, gue jangan bilang kalian gue nggak pernah susah gitu. Iya benar. Itu gue jadi kayak gitu. Terus tapi gaji gue mantap, sejamnya 150.000. Iya. Sejamnya boleh kakak 150.000. Anda mau dapat penjualan mau enggak 150.000 sejam. Iya, cuma ambil-ambilin casing, bantu-bantuin lah ya Kak, bantu-bantuin toko gitu ya. Akhirnya gue mulai tuh
sok-sokan ngebongkar iPhone ya kan. Baru gue bongkar, set gue cabut kabel LCD-nya ya kan, gue taruh lagi kabel LCD-nya, gue berharap tuh bakal nyala lagi, pas gue nyalain blank. Terus kata pas-pasnya, mati tuh LCD-nya, kenapa? Ya lu nggak colokin kabelnya. Nggak tahu. Baru pertama gue udah ngerusakin HP orang. Gue langsung menyatakan diri gue gagal, gue jadi tukang servis. Gue kayaknya harus jadi mbak-mbak yang di depan kayak gitu. Tadinya kan gue ngerasa tukang servis iPhone lebih keren, ya kan? Jadi mbak di depan. Ternyata takdir gue harus di depan. Yaudah. Tapi di situ gue ketemu banyak orang. Dari situ gue mulai dikenal orang. Karena Edinburgh itu kota kecil, jadi setiap kita tuh tahu. Dan gue selalu dikasih diskon. Diskon apa tuh Kak? Misalnya. Kan mereka yang beli kan juga kerja di tempat lain dong. Kayak misalnya gini. Jadi tuh disangkanya itu kan setelah gue ngasih tuh diskon ke dia. Padahal diskon itu dari bos gue kan. Nah ya udah, disangkanya gue yang ngasih diskon. Nah dia tuh punya toko juga di sebelah gitu. Jadi setiap gue ke tokonya dia dapat diskon juga gitu. Karena dia kenal gitu, sering datang ke toko kan gitu. Nah habis itu bos gue tuh baik banget. Dia kan orang muslim juga. Jadi muslim di Inggris tuh kan lagi banyak banget kan. Jadi gue gak ngerasa kayak hilang gitu loh. Karena banyak masjid kayak gitu-gitulah. Budayanya juga masih ada. Dan gue setiap Jumat pasti gue sholat Jumat. Jadi gue gak kerja sholat Jumat. Dan mereka sangat toleransi. Tapi itu khusus di daerah Edinburgh-nya atau gimana Kak? Kalau yang lain, apa emang di Inggris udah benar-benar toleransinya udah kuat? Sebenarnya Inggris terbesar tuh kan di Birmingham ya. Menurut gue sih kayak gitu juga di kota-kota lain. Jadi dari situ gue dikenal banyak orang. Terus sering masjidnya juga deket depan toko gue kan. Masjidnya itu bentuknya kayak gereja. Bukan kayak gereja, emang bekas gereja gitu. Masih ada patungnya. Gak diapa-apain. Cuman bangkunya aja disingkirin. Sama ngarahnya ke kiblat gitu aja udah. Terus ya udah gue ngerasa di situ kayak wah damai banget nih. Kayak akulturasi budaya kok damai banget gitu. Terus kita sama-sama saling menghargai gitu. Ya udah, gue di situ dikenal banyak orang, kenal banyak orang juga. Lama-lama jadi akrab gitu, lama-lama jadi kayak saling teman. Kayak kalau gue butuh ini dikasih, nggak suruh beli dikasih. Gue kan bilang gini, nih bos gue beli ini dah, headset. Harganya kan headset lu tau iPhone kan 600.000. Iya. Berapa deh? Yaudah lu bayar aja 10 dah, kata dia gitu kan. 10 nih gue bayar. Udah dah nggak usah, lu ambil aja. Gitu. Baik-baik banget ya. Gila gue bilang. Alhamdulillah sih gue ketemunya yang kayak begitu-gitu tuh. Iya, dimudahin lah ya Kak. Ya, tapi jadi kayak gitu gue juga jadi apa ya? Takut ya? Bukan jadi takut, jadi nggak enak gitu kalau mau beli, takutnya sangkanya gue pengen minta gitu. Oh. Iya kan? Iya. Gue speak kayaknya gue pengen beli iPhone deh gitu. Wah ini orang kode pasti minta dikasih gitu. Abis itu dia tuh percaya banget orangnya, asli. CCTV cuma 1. Terus sistem gak canggih, kasirnya pakai kasir yang lama tuh. Sumpah. Bener-bener tuh kejujuran kita doang. Dia gak pernah hitung duitnya berapa. Gitu. Makanya, tapi sekalinya lu gak jujur, dia kecewa banget tuh pasti. Abis lu, bukan kecewa, pasti polisi. Nah dari situ gue dapet reputasi. Anyway gue pernah ngajar 2 kali doang sih. Apa tuh? Ngajar akuntansi. Di situ di Edinburgh ngajar. Di sekolah gitu Kak? Enggak, ngajar kayak les gitu. Tapi lumayan dibayarnya tuh sejamnya 400.000 sejam. Lumayan banget dong. Itu kayak apa, kayak mahasiswa atau kayak mahasiswa langsung? Kakak ngajar mahasiswa. Di situ baru gue ngerasa oh ternyata ilmu itu dipakai di mana-mana. Nggak peduli lu dari Indonesia dari mana. Bukunya sama besok. Gitu. Ya udah abis itu gue coba lagi apply lagi kerja di toko gitu. Tapi tokonya itu juga dia kenal ternyata sama orang yang gue di toko pertama tadi. Tapi gaji di situ 5,5 doang. Jadi sekitar 110.000 aja. 110.000 aja guys sejam ya kan. Jadi abang-abang jual kaos sekarang gue. Oh abang-abang jualan kaos sekarang. Iya jual kaos. Akhirnya gue menemukan passion gue ya kan. Oh kaos passion betul. Jadinya kayak boleh kakak kaosnya gitu. Banyak ya Kak. Jadi jual tempe, terus jual servis HP, terus juga jual kaos. Oh iya. Tapi jangan sampai akhir hayat di sana itu Kak jualan tempe. Wih, kalian belum tahu di Jepang seperti apa yang jual tempe. Coba kalian lihat pelajar yang di Jepang sekarang jadi miliarder. Iya
Iya, maksud aku berarti kakak nggak meninggalkan part time yang awal itu. Enggak. Jadi tuh gue yang di toko pertama tetap gue kerja di situ, tapi harinya dikurangin sampai akhirnya gue tuh sekarang kerja punya toko sendiri. Gue ngevlog di toko gue sendiri kayak, halo guys, ini toko gue sekarang. Gak ada bos, gue adalah bosnya. Dan itu tokonya depan kampus Edinburgh University. Itu jadi teman-teman gue pada lewat gitu kayak, kalau ada yang mau servis dong, ayo dong gitu. Gue bisa pakai bahasa Indonesia jadinya, gitu. Jadi gue kerja di situ enak dah asli. Untuk ukuran mahasiswa ya, maksudnya lu nggak perlu berpikir, lu bisa belajar juga gitu. Nah dari situ udah tuh gue harus ngurusin disertasi kan, bukan tesis, disertasi. Nah gue pasang target tuh disertasi, gue pasang target sebulan kelar. Cepet dong. Gitu. Ya karena gue ngerjainnya dari Januari, jadi 3 bulan gue kuliah di situ gue langsung bikin. Gitu karena gue harus kerja kan, jadi gue nggak mau gue pusing gitu strateginya, jadi gue harus ada yang gue korbankan. Iya gitu, jadi gue kerjain dulu disertasi gue, nggak tahu gue nulis apa di situ, gue tulis aja yang penting daripada nggak ada tulisan. Mending pusing karena harus ngurangin banyak hal dibanding pusing karena otak lu kosong. Gitu kan. Kalau banyak hal kan aduh pusing, bingung harus ngurangin yang mana nih ya, kan enak. Itu udah berlebihan, kayak aduh pusing kepala gue kosong, udah mati aja kayak gitu. Dan ya udah akhirnya gue selesaiin tuh disertasi, nggak ada revisi. Nggak ada revisi kak? Nggak ada revisi. Sebulan? Nggak ada revisi. Gue kasih judulnya, gue ngomong 1 kali, gue ketemu dosen 1 kali doang, profesornya, sisanya gue by email. Kok bisa kak? Gue juga nggak tahu keajaiban, makanya gue bilang tadi kalau ada kemudahan kayak gini nih berarti emang jalannya. Yang tadi ujiannya udah kelar. Maksudnya ujian hidup gue udah kelar tadi yang di belakang-belakang itu. Iya. Yang 2 tahun gue nganggur gitu. Iya, dapat poinnya. Gitu. Itu kakak sebulan ngerjain disertasi. Selama sebulan itu kakak mahasiswa tercepat atau mungkin sebenarnya bisa lebih lama atau ada yang lebih cepat lagi kan nyelesain kayak gitu? Kalau itu gue nggak tahu gue ngeklaim bisa atau enggak, tapi gue ngerasa gue paling pertama dibanding teman-teman gue. Jadi waktu gue udah selesai teman-teman gue baru mikirin judul. Berarti kemungkinan tercepat sih. Iya, jadi gue tuh pengen jadi mahasiswa pertama di Indonesia yang nggak pernah S1 tapi dapat gelar Master of Science kan pertama gue. Iya. Ya kan? Terus untuk pertama yang cepat gue pengen lagi jadi pertama yang cepat gitu. Sebenarnya kuliah doang tuh gue 6 bulan kelar, sama disertasi ya 7 bulan, 8 bulan lah, 9 bulan gue udah lulus. Jadi nyatakan lulus gue dapet A. Terus kalau lulus tuh langsung balik ke Indo atau mau coba cari karir di sana apa gimana kak? Oh jadi gini, abis gue nulis disertasi kan gue senang banget tuh, tiba-tiba gue dosen gue baik banget kan, dia bilang saya udah baca nih, wah bagus tulisannya bla bla, ya udah tinggal di minor-minornya aja. Yang minor-minornya tadi kan kayak huruf-huruf gitu tau kan? Karena gue kadang kayak malas nulis, kadang-kadang kayak kata pengantar gitu. Bacanya gue pakai Google Translate. Terus gue nulis kata pengantar pakai Google Translate kan ya. Gue lupa benerin. Gue mau ucapin terima kasih ya sama saudara gue kan ya, yang kita kesana kan namanya Putri kan tadi ya, sama Etika kan. Etika. Jadi I would like to say thank you to Ethics and Princess. Ethics and Princess. Terus Mbak Tita tuh yang bantuin gue terus itu, yang dari zaman pertama kali sampai sekarang. Itu ngebaca, bener-bener dibaca udah dipilih semua, ya ada yang salah maaf ini. Wah iya mbak, yaudah mbak nggak apa-apa santai, ntar aku bikin lagi aja. Kak, berarti kan kakak lulus S2 juga cepet ya dan dimudahkan gitu. Nah ini sih yang aku paling kepo juga nih, perbedaan yang signifikan nih dalam karir kakak secara waktu 2 tahun sebelumnya ya lulusan Depok gitu kan. Dan sekarang dari lulusan London udah S2 lagi. Pasti signifikan banget gak sih kak dalam karir itu perbedaannya? Enggak dong, itu maksudnya gini dong, saya tetap orang miskin. Yang sombong gitu kan, masih sobat miskin juga gitu kan. Cuman artinya gue hidup lebih damai. Kenapa lebih damai? Istilahnya lu kalau mau perang, perbekalan lu udah ada, tinggal lu mau perang di mana aja gitu. Nah jadi tinggal lu mau perang di wilayah yang mana, di wilayah yang bener-bener perang, apa mau di wilayah yang lu santai aja menikmati hidup lu gitu. Dan semakin gue belajar, gue semakin gak ngerti apa-apa. Makanya gampang lihat orang mana yang pinter, mana yang goblok gitu ya. Orang semakin bilang gue nih pinter, makin goblok dia.
Asli semakin gak tahu apa-apa dia. Bener. Karena orang-orang bule itu ngerasa dia tuh gak punya apa-apa. Iya Tapi sih, dia bisa bener. bantu. Dia selalu bilang kayak gini, wah gue yang itu gak ngerti sih tapi gue bisa bantu gitu. Kayak gitu pasti. Gue bisa bantu sampai sini, lu mau gak? Gitu. Selalu kayak gitu. Makanya kalau orang tuh ya mau mukanya dangak, ini aja tombaknya di belakang tuh tombak. Pas lu tombak otaknya meledak dar kosong anjir. Gas semua isinya. Gitu. Kalau ada orang kayak dangak pasti dah kosong. Dia cuma denial aja dirinya kosong, pengen dihargain. Setelah kakak lulus dari Edinburgh ini langsung apply kerja di mana kak? Atau langsung ada tawaran nih pekerjaan? Atau emang kakak masih struggle nyari-nyari kerja gitu? Kalau dibilang struggle nggak juga sih, karena emang inceran gue kan emang di sini di Bappenas. Tuh jadi gue langsung besoknya next day-nya gue langsung bikin CV, langsung gue sebarin CV gue ke semua direktorat yang ada di situ, which is ada 32 direktorat. Gue daftar offline. Datengin berarti kak? Iya, gue emang pakai cara yang nggak biasa. Ya mungkin kalau orang bilang kayak, wah kolot banget lu bang, bodoh amat. Karena gini, dalam proses negosiasi itu lu butuh ketemu orang. Lu nggak bisa ngelihat dari dokumen lu nggak bisa bicara banyak sebenarnya. Jadi lu harus ketemu orang. Jadi ketemu bosnya langsung kayak, oh kamu ya, coba sini ngobrol dulu. Nah, ada kesempatan ngobrol lagi ya gitu. Jadinya dia tahu kan kita kurangnya di mana, lebihnya di mana. Mau nerima nggak kekurangan kita? Itu skill kalian di situlah. Kalau masalah yang berhubungan dengan uang nih, kan sekarang kan semua diukur dengan uang nih. Setelah disertasi itu sebenarnya gue kerja lagi jadi apa? Jadi OB gue. Di mana kak? Gue jadi OB itu di hotel, jadi kayak bellboy gitu. Gue jadi OB di hotel, gue jadi waiter. Terus yang gue tahu di sana tuh gila, manajer di sana tuh sangat menghargai banget, asli. Even lu seorang OB, dia tuh selalu ngomong kayak gini, makasih ya kerjaan lu hari ini, nanti besok ya perlu ditingkatin lagi tapi udah bagus kok, udah bersih ruangannya. Gitu. Oh, jadi selalu dihargain banget ya kak, setiap apapun yang kita udah kerjain lah ya, selalu dihargain. Iya, dan selalu diawali dengan please. Oh iya. Dan diakhiri dengan thank you. Could you please bla 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 bla, thank you. Kayak, bro, minta tolong dong, makasih ya, gitu. Wah itu enak banget, gue disuruh apa juga mau. Iya. Kayak gitu. Tapi ya, gue di gaji itu gede sih, lumayan gede banget. Kayak sejamnya itu 200.000, gue dapet 30 juta tuh 3 minggu. Astaga. Jadi mau. Nih ya, gue untuk menghidupi kehidupan gue kan tinggal di sana kan 1 tahun lebih, 18 bulan. Gue kerja sebulan udah buat selesai sampai selesai. Masih ada sisanya. Padahal kerja sebulan gitu ya kan? Iya, sebulan. Terus sebulan gue jalan-jalan tuh 2 minggu. Nyari beasiswa lagi gue buat PhD kan, gue mau PhD di Oxford segala macam. Terus ya udah, gue keliling-keliling lah. Pas balik gue kerja lagi, masih ada duit gue banyak, buset dah, enak. Aduh, sayang aja kerjaannya berat banget sih, ngebersihin kamar soalnya. Walaupun mereka nggak ngoyo sih, tapi lumayan berat menurut. Tapi fun sih, karena timnya fun gitu kan. Terus jadi waiters juga gitu sama, gajinya segitu gitu, jadi enak banget gitu. Nah ya udah gue balik ke sini, ya udah gue nggak ngeliat uangnya karena apa? Karena dibandingin sama sana jauh kan. Kalau ngeliat uangnya ya pasti nggak ada yang cukup kak kalau dibanding sama. Nggak ada yang puas. Nah bener, makanya di situ gue ngembangin lagi tuh konsep gimana ya gue cara menghasilkan keuangan nggak dari pekerjaan gitu. Gue kerja itu uangnya dapat iya, tapi bukan jadi ini gue ke situ kan sesuai tujuan gue tadi, gue mau bantuin gitu. Makanya gue ngeliat uangnya di situ, gue ngeliat ilmunya yang ada di situ karena banyak banget ilmunya. Ya lu tahu Joska lah ya, tapi gue nggak ikut dia. Cuman gue ngembangin lagi di namanya ada cryptocurrency. Cryptocurrency itu kayak mata uang gitu. Nah, mata uang tapi digital kayak Bitcoin. Nah dari situ terus kan masih ada Salsabil nih. Salsabilnya nanti itu impian gue yang next selanjutnya yang impossible. Itu gue mau bikin sekolah beneran. Jadi nyari orang yang mau wakafin tanahnya gitu. Sekolahnya itu nanti kalian yang kelola kalau siang untuk penghasilan kalian sendiri. Ya. Malamnya kita buat yang gratis. Di sampingnya itu ada rumah sakit gratis. Amin ya. Itu. Jadi konsepnya membuat seperti itu. Jadi kalian bisa dapat penghasilan dari situ. Jadi kalian bisa bertemu para dokter yang masih muda-muda loh. Ini kesempatan kalian bertemu dengan mereka gitu. Jadi abis ngajar mungkin butuh refreshing kan. Nah, gratis. Tenang. Nanti dokter koas-koas yang di UI aja kita panggil semua. Apa-apa. Iya.
kira-kira kapan itu? Sebenarnya dari sekarang udah diusahain gitu, cuman kan namanya uang kan harus kekumpul ya. Iya. Ya, tinggal uangnya, tapi gue udah merasakan keajaiban yang kemarin gitu. Pasti akan ada keajaiban selanjutnya lagi. Tinggal kita tunggu aja nih ya Kak. Iya, tinggal tunggu pembuktiannya aja kan. Hari ini gue ngomong nih, coba ntar kita puter podcast ini nggak tahu di tahun berapa. Iya. Nanti akan jadi bukti kayak, wah ini bener nih ternyata yang diomongin. Gila sih emang lu gitu, emang gila. Amin. Tuh, wah pokoknya ntar bakal jadi seru lah Salsabil Homeschooling itu gitu. Cuman kita sekarang masih belum datang karena lagi pandemi gini nih. Terus nih Kak, Kakak banyak banget nih pengalaman hidupnya, udah pernah kerja di mana-mana, udah pernah di negara orang. Boleh dong Kak kasih pesan untuk teman-teman VA 2020 khususnya untuk mereka gitu, pesan dari Kakak. Oh gitu, pesan gua tadi udah kalian puter aja di podcast ini tadi. Semua isinya pesen gitu kan, dan sengaja menyindir Anda semua. Nih gue kasih tahu ya, lu pada jangan manja deh. Ya kan, lu bukan siapa-siapa di sini. Mau bapak lu siapa, mau lu siapa. Di sini tuh lu nol, bukan siapa-siapa. Jadi mulailah seperti nol. Jangan lu seperti punya sesuatu gitu. Wah, bener banget. Jangan lu seperti punya sesuatu. Belum tentu temen yang lu bilang goblok, itu goblok beneran. Kali aja Iya, bener. Belum tentu orang yang IPK-nya kecil atau IPK-nya pas-pasan itu gak sukses. Belum tentu orang yang kaya saat ini besok tuh kaya. Enggak juga. Atau yang miskin saat ini terus miskin gitu. Enggak juga. Jadi lu temenan sama siapa aja, gak usah milih-milih lah. Gak usah geng-geng, ngapain sih. Gini, santai aja, temenan biasa. Punya pacar gak usah lihat-lihat kelas strata. Kalem aja. Karena gak tahu tiba-tiba pacar lu viral kan. Saking dia jeleknya nih. Saking jeleknya viral dia gitu misalnya. Gitu. Terus tetap jaga sopan santun. Pokoknya asal lu ingat lu bukan siapa-siapa. Ya kan? Bukan siapa-siapa. Nobody lah, lu nobody. Lu akan jaga attitude lu lah di depan orang. Sama cobain jangan lu inilah berpikir akuntansi terus. Cobalah lu pikir yang lain lah. Punya kehidupan biar luas. IPK penting, tapi gak sepenting itu, men. Terus coba lu jawab pertanyaan dalam diri lu tadi. Lu hidup buat apa sih? Udah, kalau lu ketemu jawabannya ada lu. Ikutin deh tuh jawabannya. Udah, itu aja paling dari gua. Jangan lupa jadi YouTuber ya. Iya, oh banyak teman, banyak subscriber. Iya bener. Iya, gitu. Iya gitu. nih teman-teman VA 2020, nggak kerasa ya kita udah di ujung acara Binfa. Tapi nih Kak, terakhir banget. Oke. Apa sih moto hidup Kak Martias nih yang bisa menjadikan Kak Martias sekeren sekarang lah? Sekeren. Dari mana, Bro? Aduh, apa ya moto hidupnya ya? Ini aja lah. Impossible is impossible. Jadi ketidakmungkinan itu adalah tidak mungkin. Oh, oke. Ya. Oke. Jadi nggak ada yang namanya nggak mungkin gitu. Iya. Gitu. Jadi karena gue ada ini nih mahasiswa dulu yang datang ke gue terus dia bilang gini, Kak, gue nilai IPK-nya jelek nih. Gue ngerasa gue salah jurusan dah gitu. Terus gue bilang gini, lu di sini udah kuliah aja, dapetin title-nya aja, ntar lu kerja jadi apa aja, gue bilang gitu. Terus lu nanti kerja jadi apa aja terserah lah. Lu bisa jadi bos juga kok. Hidup lu nggak bergantung dari sini. Akhirnya dia sekarang jadi bos BMW. Bos BMW masih D3. Astaga. Wah, keren banget. Mau ngapain? Mau sombong bagian mana lagi ha kalian? Aduh, kesombongan gue cuman cukup sampai situ. Kesombongan dia lebih sombong lagi nanti. Mobil saya miliaran gitu nanti ceritanya. Anda pusing kalau ngomong sama dia. Jadi janganlah kalian tunjukin kesombongan kalian, malu nanti. Gitu, dah. Itu aja. Oh jangan lupa ini ngajar di Salsabil lah. Iya, wajib kan sekarang mah semua juga ngajar kok. Iya dong, keren berarti kalian. Cuman kalian harus ini dong. Kampus itu biar itu lu akuin sendiri. Kayak sekolah pertama gitu. Lu harus sombong dong. Lu punya Salsabil tuh harus sombong gitu kayak. Lu kampus peringkat berapa? Percuma lo S1. Cuman gua doang yang punya sekolah gitu. Oh my God. Benar juga. Gitu ya. Apalagi mau bikin sekolah, follower gitu. Silakan.
punya gue udah 10 tahun nih jalan gitu dong. Harus sombong. Sekarang biar cepet naik sombong. Datengin Opa Nadim, datengin, minta duit sama dia, nggak apa-apa, beraniin aja. Nih, oh iya buat kalian nih HMVA, ini kalian HMVA kan? Iya kak. Udah sekarang mah no boundaries aja, nggak ada halangan. Tulis surat buat menteri, tulis aja, nothing tulus. Udah Gitu. abis tulis ya, buat menteri. Iya, tulis dong. Langsung banget abis nih. Langsung udah nggak ada halangan. Mau, aduh kita butuh dana lagi gede. Nah, coba akalin pakai cara gue tadi, reverse psychology. Gitu. Oke deh Kak Martia, seru banget dan kayaknya nggak kerasa banget ya karena emang menarik dan jujur Kak kayak terinspirasi aja gitu. Aku nggak expect juga sih ternyata kakak di sana banyak mengalami kesulitan mostly tentang keuangan juga gitu. Kirain aku cuma mandang kayak D3 langsung S2 gitu. Ternyata nggak semudah itu juga ngejalaninnya gitu. Iya benar emang gitu. Betul sekali guys. Iya, Jadi jangan banyak. anggap sesuatu itu mudah guys. Susah semuanya. Makasih banget untuk Kak Martia sudah bersedia jadi bintang tamu kita. Dan juga makasih untuk teman-teman VA 2020 yang udah ngedengerin dari awal sampai akhir. Semoga ceritanya ini bisa menginspirasi kita semua. Iya benar. Amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan gak bikin kalian tambah rusak guys. Kayaknya ini podcast bikin kita makin sombong sih Kak. Oh, Anda harus. Kalau Anda mau terkenal, Anda harus sombong sekarang. Oke. Aduh. Itu Kak, say goodbye buat teman-teman VA 2020. Makasih buat kalian yang udah dengerin podcastnya dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe nggak? Nggak juga? Nggak ada Kak. Oh nggak ada? Follow? Iya bisa. Oh jangan lupa klik tombol follow-nya, likes yang banyak gitu kan. Sebar-sebarin ke teman kalian. Biar rusak semua rusak semua sih. Senang kali dengan hal ini. Aduh. Itu aja dari gua. Kalau misalnya ada kesalahan itu ya itu dari gua. Kalau misalnya ada satu hal yang baik benar itu bukan dari gua, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, see you next time. Kalau mau sharing-sharing jangan lupa di itu aja di chat. Gue biasanya bahas-bahasin DM kalian di Instagram. Follow tuh guys. Apakah Instagramnya? Namanya Marti24. Nggak penting sih sebenarnya nge-follow gue. Ya lu tanya aja ke temen-temen lu. Gitu aja dari gue guys. Oke, makasih buat Bunga sama Afi udah nemenin kita hari ini. Jadi gue tutup podcast gue hari ini guys. Jadi podcast gue. Iya. Oke, makasih ya. Perlu tepuk tangan dulu kan ya? Tepuk tangan dulu ya. Oke, makasih. Gila, makasih biasa banget. Makasih. Dah teman-teman VA, sampai ketemu di Binfa selanjutnya ya. Dadah.